Pak An, orang-orang kami sudah menyelidiki informasi check-in adikmu di Hotel Shengxi. Ayo kita pergi ke Hotel Shengxi. Ini cek untukmu, sesuai yang kamu dapatkan. Jangan-jangan kamu mulai suka padaku. Selesai, kata kakak. Jangan terlalu menunjukkan tubuh di depan wanita. Bukan hanya wanita yang bisa tahan dengan saya. Saya hanya takut Xiao Tian kembali untuk membalasmu. Lagi pula, keluarga Xiao sudah bertahan di Jiangcheng bertahun-tahun. Mungkin sebaiknya kamu pergi dari Jiangcheng. Mana mungkin? Saya datang jauh-jauh dari gunung untuk memenuhi janji pernikahan saya. Saya bahkan belum bertemu istri saya. Bagaimana mungkin saya pergi? Janji pernikahan, ya. Orang ini adalah kakak ipar saya. Sekarang dia sudah tua. Jika ingin menangis, ya nangis saja. Lagi pula, saya ini pria yang sangat hebat. Tiba-tiba mendengar kabar saya akan menikah. Pasti akan sangat menyedihkan. Ah, saya mengerti. Saya akan kembali dan berdiskusi dengan bos. Siapa tahu? Dia orang yang baik hati. Mungkin masih ada kesempatan. Keluarga Chu sekarang dalam masalah besar. Kamu menikahi kakak perempuanku. Takutnya itu juga akan membawa banyak masalah untukmu. Cemburu itu murni cemburu. Kamu hanya ingin memisahkan kami suami istri, lalu mengambil kesempatan untuk naik posisi, kan? Kakak ipar, sebenarnya saya adalah adik perempuan Chu Suefei. Jadi, saya sudah terlihat oleh adik ipar saya. Itu, tenang saja. Pasti. Ah, Bagaimana kamu bertanggung jawab padaku? Oh, tapi sekarang bukan saatnya untuk membahas ini. Tapi sekarang keluarga Chu benar-benar dalam masalah besar. tenang saja. Sekecil apapun masalahnya, selama aku Yeshuan turun tangan, pasti bisa diselesaikan. Aku kasih tahu kamu secara diam-diam. Kakak iparmu adalah yang terkuat di dunia. Serius, Hang. Tadi aku di kamar menyembuhkan racunmu. Sekalian aku sembuhin tumor kamu. Hehe. Katamu kamu sudah sembuhin tumorku, Hang. Iya. Kamu menyentuhku diam-diam saat aku pingsan. Brengsek. Aku sudah mencari seluruh kota untuk dokter hebat. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Sepertinya dia hanya membual. Dia bukan orang yang bisa merusak keluarga Xiao. Sepertinya satu-satunya jalan adalah minta bantuan dari kakek. Jangan khawatir, aku pasti akan mencari orang untuk menyelamatkanmu. Di sini ada nomorku. Jika kamu butuh sesuatu, telepon saja aku. Tapi sebelum itu, kamu harus bersembunyi dengan baik, memiliki rasa setia dan kasih. Yang terpenting, jika tunangan ini tidak menarik dan jelek, ya sudah, batalkan pernikahan. Nikahi adik ipar saja. Hehe. Ayo kita lihat keluarga Chu dulu. Bocah itu baru saja kamu pukul, Xiao Xiao. Kamu adalah kaki tangan si kepala babi itu, kan? Masih berani sombong di sini. Si kepala babi, aku baik hati membiarkanmu pergi. Tapi sekarang kamu datang mencariku. Seharusnya aku yang bilang itu. Kamu ini sampah. Setelah berkelahi, kenapa tidak cepat-cepat kabur? Masih berani tinggal di sini. Lihat jarum panjang itu. Lihatlah, jarum yang panjang itu menusuk. Hari ini aku akan membuatmu membayar dengan darah. Bisakah kamu bicara dengan lebih logis? Aku hanya ingin membantumu sembuh, itu saja. Nak, aku ingatkan kamu sekali lagi. Di wilayah Jiangcheng ini, Xiao Xiao adalah segalanya. Kalau dia mau kamu hidup, ya hidup. Kalau dia mau kamu mati, ya mati. Jika kamu melawan Xiao Xiao, jangan harap bisa keluar dari hotel ini. Apa kamu masih bisa berbicara baik? Hahaha. Sudah terlambat, karena kalian semua tidak mau berbicara baik. Jadi, itu sangat bagus. Hahaha, aku memang tidak suka berbicara banyak. Ayo, ayo, ayo. Jika bisa bergerak, jangan banyak bicara. Aku ingin lihat seberapa keras mulutmu. Ayo, pegang dia. Jangan mendekat. Hahaha. Karena kamu suka sekali ikan gigi. Kamu mau apa? Jurus ini aku sebut. Ah,
Ah, cepat panggil orang. Cepat panggil orang. Nak, tunggu saja kamu mati. Siapa yang berani menyentuh orangku? Ah Miaoyi. Siapa berani menyentuh An Miaoyi? Bukankah ini presiden dari Hotel Shengxi Group kita? An Miaoyi. Kenapa dia datang ke tempat kecil seperti ini? Pasti dia tahu ada yang mengganggu orang kecil di hotel ini. Jadi dia datang langsung untuk menyelesaikannya. Bagus sekali. Anzong selalu tegas. Tindakan tegas. Orang yang bermasalah tidak pernah lemah hati. Sekarang kamu pasti akan merasakan sakitnya. Ah Miaoyi, cepat bantu aku atasi anak ini. Kamu sudah mati. Apakah kamu masih ingat aturan? Nak, Pak An akan membuatmu tahu apa itu aturan. Aturan? Aku sudah tahu semuanya. Angkat lebih tinggi. Hai. Lebih tinggi sedikit. Haha, panas. Tidak bisa angkat lagi, tidak bisa. Kamu jauh lebih kuat daripada waktu kecil. Apa yang kamu bicarakan? Kalau bukan karena kamu, bagaimana aku bisa diusir dari gunung oleh kakak senior? Jelas-jelas kamu yang memanggilku ke dalam kamar malam itu. Baiklah, jangan bicarakan itu, kita bicarakan di rumah saja. Apa yang terjadi ini? Kenapa Pak An bisa berpelukan dengan pemuda desa? Bukankah Pak An biasanya dingin? Kenapa tiba-tiba jadi lebih terbuka? Jangan-jangan ini sengaja untuk mempermalukan Xiao Xiao. Ah Miaoyi, apa maksudmu? Apa kamu mau melawan seluruh keluarga Xiao hanya demi orang desa ini? Xiao. Berani kamu memukulku? Yang kupukul adalah kamu. HMPH, keluarga Xiao berani sekali menindas aku. Nak, aku kasih tahu kamu, bahkan kalau ayahmu, Xiao Shanqi datang, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Dan kamu yang selalu menjilat, takut pada yang kuat, masih berani menindas adik kecilku. Mulai sekarang, tidak ada lagi hidupmu di Jiangcheng. Pak An, aku salah. Aku mohon, berikan aku satu kesempatan lagi. Jika sudah salah, di kehidupan selanjutnya, baik-baiklah tinggal di daerah kumuh. Perbaiki dirimu dengan baik. Pak An. Pak An. Kakak tingkat 4. Kakak tingkat 1 bilang turun gunung biar kamu bawa aku cari tunanganku. Dulu-dulu ngomongnya mau turun gunung buat menikahiku. Pas turun gunung malah ketemu tunangannya. Rasanya di sini, ini tanaman hias yang bagus. Ah, ternyata cemburu juga ya. Kalau dipakai, aku mau mati. Aku sudah. Aku rasa kamu sudah lupa sama kakak tingkatku. Demi langit dan bumi. Sekalipun aku lupa. Gak mungkin deh. Si kecil di puncak UNU juga gak akan lupa sama kakak tingkat. Kalau kamu gak percaya, aku bisa buktikan. Buktinya gimana? Sakit. Kakak tingkat bilang. Tanda hewan sakti di tubuh kakak tingkat. Hanya muncul saat kita berdua saling memahami. Lihat, barusan sudah muncul. Itu membuktikan bahwa, di dalam hatiku selalu ada kakak tingkat. Jadi kamu memperlakukan kakak tingkat seperti ini. Mana ada? Aku malah peduli sama kakak tingkat. Tapi kamu kok memukul kakak tingkat? Ini juga bukan sepenuhnya salahku. Ini kan main-main sama kakak tingkat, kan? Jangan sampai terulang ya. Aku bersumpah akan lebih hati-hati lain kali. Mulut manis. Sekarang kita mau kemana? Cari tunang amu. Hari ini wajahmu tampak cerah sekali. Lauli, kamu sudah dengar belum? Saham Grup Chu sudah menyusut 70%. Dan kemungkinan akan menyusut lebih jauh lagi. Berita ini sudah beredar di Jiangcheng. Chu Xuanfei mengadakan lelang ini. Untuk menjual aset keluarganya dengan harga rendah. Berencana untuk berjuang terakhir kali. Nggak disangka. Sebulan yang lalu, masih keluarga teratas di Jiangcheng, keluarga Chu. Sekarang malah terpuruk sejauh ini. Iya, benar. Kakak, kali ini tidak menipuku. Apa? Ini di mana? Hanya beberapa ribu triliun saja. Kamu adalah Yeshuan dari Gunung Perawan. Chu Xuanfei, itu kamu kan? Iya. Aku suamimu. Berani-beraninya kamu, dari mana datangnya tukang gombal ini? Berani sekali berbicara tidak sopan, datanglah. Aku tahu kamu tidak percaya. Jadi aku membawa bukti.
Sayang, tunggu aku. Aku segera kembali. Nona Chu, selamat pagi. Sopan. Keluarga Chu dalam bahaya besar. Nona Chu, masih sempat berurusan dengan pria misterius. Xiao Ze, kamu datang untuk apa? Tentu saja aku datang untuk membantu menyelesaikan masalahmu. Nona Chu, jika kamu menandatangani ini, kamu akan mendapatkan 100 juta. Sungguh berani, ingin membeli aset keluarga Chu senilai 5 triliun dengan 50 juta. Nona Chu, kamu belum tahu, kan? Baru saja. Nilai pasar keluargamu menguap 90%. Sekarang harga yang aku tawarkan. Sudah menjadi harga selangit bagi keluarga Chu. Bahkan jika aset keluarga Chu hanya bernilai 1% dari nilai pasar, aku tidak akan pernah menandatangani kontrak yang memalukan ini. Aku sarankan kamu lebih bijaksana. Saat ini, kelompok Chu sudah berada di ambang delisting. Jika dalam 1 jam, kamu tidak bisa mengumpulkan 100 miliar dana untuk menyelamatkan, jangan bilang kamu, kelompok Chu. Bahkan keluargamu akan dihapus dari daftar. Jangan takut, aku punya cara untuk menyelamatkan Chu Shijin. Kakak ipar, kamu baru saja bilang punya cara untuk menyelamatkan keluarga Chu. Caraku. Jadi, saya akan memberikan posisi CEO kamu kepada kakakmu, Tianming. Lalu menikah dengan Tuan Xiao Ze dari keluarga Xiao. Saya yakin keluarga Xiao akan membantu keluarga Chu dalam hal ini. Tentu mereka akan bertindak untuk membantu keluarga Chu. Apa maksudmu? Semua ini saya lakukan demi keluarga Chu. Saya tahu kamu merasa ini terlalu terburu-buru. Tapi tidak apa-apa. Kita bisa tinggal bersama dulu. 10 juta. Asal kita berdua cukup sering. 100 miliar bisa kita kumpulkan dengan cepat. Berani sekali kamu memukul saya. Saya berani memukulmu, saya berani membunuhmu. Dengarkan saya. Keluarga Chu sudah memiliki saya. Zhao, jika kamu berani bergerak lagi, saya akan menghancurkanmu. Saya sudah menemukan surat nikahnya. Tidak bohong, kan? Ternyata surat nikah ini benar-benar ada. Tadi saya dengar kamu bilang, keluarga Chu punya dana 100 miliar. Uang itu akan saya keluarkan, tapi kamu harus memberi saya jaminan. Kamu harus memenuhi perjanjian nikah itu. Hahaha. Saya tidak salah dengar, kan? Orang bodoh ini ternyata bilang dia punya 100 miliar. Hahaha, benar-benar membuat saya tertawa. Chu Xuanfei, kamu tidak benar-benar percaya kata orang bodoh ini, kan? Saya sarankan kamu masih punya 15 menit terakhir. Jika kamu tidak bisa mengumpulkan 100 miliar ini, keluarga Chu akan hancur. Hei, lihat baik-baik. Kahye, saya tahu kamu ingin membantu saya, tapi bicara besar tidak akan membantu. Saya akan menanyakan tentang perjanjian keluarga Chu kepada kakek. Saya akan menyelesaikan masalah hari ini sendiri. Sepertinya Tuan Xiao akan kecewa. Hari ini, keluarga Chu tidak akan melupakan. Hari ini, demi menyelamatkan keluarga Chu, terpaksa melelang harta yang sangat berharga ini. Semoga Master Suanye tidak marah. Apa? Ini bukan hanya ukiran harimau yang aku buat saat kecil karena bosan. Sembarangan saja. Astaga, aku sudah mempelajarinya lebih dari 10 kali. Teknik ini hanya bisa dilakukan oleh Master Suanye. Master Suanye. Tak heran dia adalah seniman ukir yang langka dalam 1000 tahun. Karyanya mengubah posisi seni lukis dan kaligrafi dalam dunia koleksi, yang selama ini dianggap sebagai satu-satunya. Dan sekaligus meraih 10 besar dalam daftar koleksi. Meskipun karyanya hanya ada 3 yang beredar di pasaran, tapi setiap karya adalah barang langka yang bernilai triliunan. Yang ini sudah menjadi karya keempatnya. Harga yang jatuh ke jurang itu bukan masalah utama. Master Shenye sebagai yang terhebat di zaman ini. Tidak hanya di bidang keuangan, militer, teknologi, kedokteran, hiburan, dan tari, seni dan puluhan bidang lainnya. Memiliki pencapaian yang sangat luar biasa. Bahkan di dunia bawah tanah. Semua menghormati namanya dengan sepenuh hati. Memiliki ukiran tangan dari Raja Misterius seperti ini. Tidak lain adalah menambah jimat pelindung untuk diri sendiri. Nona besar keluarga Chu memang punya cara yang luar biasa. Bisa mendapatkan karya Master Suanye. Karena semua orang sudah tahu nilai patung ini, maka aku tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Hari ini kami melelang harta langka ini, hanya untuk mengatasi krisis ekonomi yang dihadapi keluarga Chu. Dana yang didapat keluarga Chu akan langsung mencapai triliunan. Sisa yang lebih akan disumbangkan sepenuhnya ke lembaga amal.
Jadi ini tidak akan merugikan nama Master Xuanye, kan? Karena nona besar keluarga Chu begitu mengerti keadaan. Maka saya, Li, bersedia mengeluarkan 1,500 triliun. Pergi sana. Patung yang bernilai triliunan. Kamu malah ingin membeli dengan 1,500 triliun. Aku tawar 2,000 triliun. Aku tawar 2,500 triliun. Sudah selesai urusannya, kan? Tenang saja. Semua sudah beres. Aku tawar 6,000 triliun. Jangan sampai kalian terpedaya olehnya. Patung ini sudah rusak. Tidak ada nilainya sama sekali. Seperti asam sulfat yang dituangkan dengan besi. Si Xiaoze, kamu ngomong apa sih? Apa aku ngomong sembarangan? Ajak semua yang ada di sini untuk melihat bagian belakang harimau ini. Kan jadi tahu. Ah, Baiklah, kalau kamu mau lihat, aku akan penuhi permintaanmu. Hei. ayo ikut aku ke belakang. Hahaha. Ayo, Lihat semua ya. sampai segini jeleknya. Apa bisa bernilai 600 triliun? Xiaoze, kamu sangat berani. Berani-beraninya menghancurkan karya Master Xuanye. Apa kamu tidak takut Master Xuanye akan meminta pertanggungjawaban? Apa kamu punya bukti? Semua tokoh yang ada di sini melihat dengan mata kepala sendiri. Kamu, Chu Xuanfei, telah mengelola patung ini dengan buruk. Bahkan Master Xuanye pun akan menuntut pertanggungjawaban. Berikan kamu bagian. Apa kamu benar-benar berpikir? Hanya dengan sepotong batu rusak bisa mengalahkan. Patung yang kamu banggakan hanya akan hancur. Lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelamatkan keluarga Chu. Apa kali ini keluarga Chu benar-benar akan hancur? Istriku, ya patung jelek ini. Hancur ya hancur saja. Nanti aku buatkan yang baru untukmu. Kamu ini sampah. Berani sekali bicara. Patung ini adalah karya masterpiece dari Master Xuanye. Ini adalah harta yang tiada tara. Bagaimana mungkin kamu bilang bisa membuatnya? Hanya dengan anak muda ini? Hahaha. Aku bisa membuatnya dalam semalam. Anak muda ini? Hahaha. Anak ini bahkan menyebut karya Master Xuanye, harimau turun gunung. Disebut sebagai anak muda ini, hahaha. Master Xuanye. Namun diakui sebagai pematung nomor 1 di dunia. Dia punya bakat luar biasa. Bagaimana mungkin dia memberi nama untuk karyanya sendiri? Nama yang sangat norak, kan? Ceritanya panjang. Dulu, saat aku mengintip kakak ketiga mandi di gunung. Aku tak bisa menahan perasaan. Itulah yang aku ciptakan. Dan karena dia, aku dipukul oleh kakak ketiga selama lebih dari sebulan. Makanya dinamakan anak muda. Ayo, ada masalah. Jangan berbuat ulah lagi. Ya, tolong. Apa kamu masih merasa kurang ribut? Aku sudah tahu kamu tidak percaya. Aku bisa membuktikannya sekarang juga. Cukup. Baiklah, sampah. Aku bisa memberimu satu kesempatan. Untuk membuktikan dirimu. Tapi kamu harus setuju dengan satu syarat. Cepat bilang. Kamu. Jika memang bisa mengukir. Aku akan berlutut di depan semua orang terkenal. Kuanggukan kepalamu. Panggil kamu kakek. Jika kamu tidak bisa mengukir. Ini. Memanggil kakek itu terlalu konyol. Mari kita main yang lebih nyata. Jika aku benar-benar bisa mengukir benda ini, kamu harus memberiku 1 triliun. Jika aku tidak bisa, aku akan menggantimu 1 triliun. Oke. 1 triliun? Kamu pikir, apa orang desa bisa mengeluarkannya? Semua utang yang ditinggalkan oleh juniorku hari ini. Akan aku bayar semua. Kenapa kamu parkir terlalu lama? Kamu tidak tahu betapa macetnya di luar. Ternyata milik grup Shengxi. Pak An, Anda mendukung sampah ini. Kita memang tidak punya yang perlu dikhawatirkan. Ngomong-ngomong, Xiao Xiao, aku mau memberitahumu sesuatu. Adik seniorku ini dari kecil sangat ambisius. Oke. Harimau kecil yang gantung diri. Sudah sebulan dikejar dan dipukuli oleh kakak senior ketiga. Sampah? Tadi kamu bukan main garangnya. Kenapa sekarang jadi takut? Cepat, sujud di depan Xiao Xiao dan ketuk kepala 2 kali. Dengan begitu, jika Xiao Xiao senang, mungkin dia akan membiarkanmu hidup. Apa maksudmu? Ini pertama kalinya aku lihat orang wajahnya berbunga. Agak membuatku mual. Kamu. Xiao Xiao, tolong ajari dia dengan baik nanti. Tidak akan aku ampuni dia nanti. Istri, kita sudah sampai di sini. Ayo kita taruhan. Jika aku bisa mengukir karya yang lebih bagus daripada Xiao Huo. Wah, kamu anggap aku istrimu? Tidak, istri kecil. Bagaimana kalau kita berlatih Xuan Huang Tuina bersama? Ayo mulai. Wah, hebat sekali. Apa dia benar-benar bisa melakukannya? Apa dia benar-benar bisa melakukannya?
Apa ini? Dengan kemampuan sampah ini, berani sekali menantang Master Xuanyi. Aku lihat kamu hanya seorang sampah yang banyak bicara. Apa ini yang kau gunakan untuk membuktikan dirimu? Hahaha, sampah seperti ini masih berani bicara. Kamu berisik. Apa yang keluar saja lebih baik daripada sampah ini. Aku mau kamu merangkak ke sini dengan berlutut. Hati-hati, jangan berpura-pura di sini. Cepat datang ke sini. Oke. Matamu seperti air musim gugur, alis dan matamu berkilau. Bahkan detail rambut pun tergambar dengan sangat jelas. Tak sangka di dunia ini ada cara yang begitu luar biasa. Hati seperti burung merpati, seolah seperti naga yang melayang. Bisa dilihat dari jauh, tapi tidak boleh sembarangan. Ini adalah seni. Patung giok ini aku beli dengan 500 miliar. Adik kecil. Aku adalah Li Jianshan, Ketua Asosiasi Patung Giok Jiangcheng. Saya menawarkan 1 triliun. Kamu jual ke saya. Dijamin tidak akan ada kesalahan. Apa itu ketua? Matikan, pergi adik. Saya tawar 2 triliun. Ini semua harta saya. Harus jual ke saya. Saya bilang saya mau. Sudahkah kamu jual? Gimana dengan istri? Apakah ukiran giok ini disukai? Disukai? Tapi tahu kamu mau tanya. Lalu bagaimana dengan 1 triliun untuk menyelamatkan keluarga Chu? Betul, kan? Tentu saja, harus Xiao Dasha yang mengganti rugi. Saya kasih tahu ya, jangan pikir karena ada ketuaan yang melindungi kamu. Kamu bisa bertindak sesuka hati. Kasih uang, kasih uang. Kamu bilang, apa kamu tidak berutang? Begini kan sudah selesai. Li Xian, tunggu saya. Tunggu saya ya. Istri, urusan keluarga Chu sudah selesai. Kapan kita pergi ambil surat nikah? Surat nikah apa? Tadi kan jelas saya bertaruh denganmu. Saya menang, kamu harus memenuhi janji menikah. Sekarang kamu mau mundur. Aduh, ayo. Tenang saja, saya Chu Xuanfei, berkata 1 tidak akan 2. Janji untuk menikah denganmu pasti saya tepati. Kamu tahu kan sekarang musuh keluarga Chu seberapa kuat. Menikah denganmu sekarang hanya akan membahayakanmu. Mereka tidak tahu betapa kuatnya saya. Kalau tahu, sudah lama mereka menyerah. Sebenarnya kamu cukup tampan. Kalau saja bisa berhenti sok tahu, kamu bisa jadi pria yang sempurna. Saya sok tahu. Sebenarnya kamu baru saja menyamar jadi Master Xuanye, betul kan? Jangan berpura-pura, aku sudah lihat semuanya. Kamu, meskipun ukiranmu persis seperti Master Xuanye, tidak ada yang bisa dicela, tapi kecantikan itu dari dalam, bukan dari luar. Karisma Master Xuanye tidak bisa kamu tiru. Dan yang paling penting, setiap karya Master Xuanye pasti ada cacatnya. Yang disebut hukum alam itu utuh. Hukum manusia itu lengkap. Tingkatan ini tidak akan bisa kamu pahami. Yang terjatuh ke dalam lubang harus bisa merangkak keluar. Bukankah itu semua karena ulah para senior? Untuk kamu, juga bisa terlihat. Apa? Aku sekarang akan kembali. Apa yang aku janjikan padamu, pasti akan kulaksanakan. Aku harap kamu bisa mempertimbangkan. Jangan menghancurkan masa depanmu sendiri. Aku ada urusan. Permisi. Adik kelasku. Sepertinya, tunanganmu sedang menghadapi masalah. Aku akan membantumu menyelidikinya. Siapa sebenarnya orang ini? Hai, tampan, ada waktu tidak? Ayo temani kakak minum. Tidak ada waktu, tunggu kakak seniorku. Kalau kakak senior tahu, dia pasti cemburu. Untuk apa menunggu dia? Aku jauh lebih baik darinya. Aku bisa menyanyi, bermain musik, semuanya aku kuasai. Benar. Benar. Ayo cepat selesaikan. Xiao Xin, jangan pergi. Pria ini hanya ingin bermain-main denganmu. Aku yang sebenarnya mencintaimu. Pergi. Ayo pergi, tampan. Saudaraku, tetap kuat. Ketika dia senang, dia akan membutuhkan aku. Sudah siap, tampan. Ayo. Kamu memang jahat. Ternyata kamu suka bermain seperti ini ya. Kamu mau pakai jarum untuk apa? Mulutmu bau seperti ini karena kamu gemuk. Jarum ini untuk memperkuat tubuh dan meningkatkan pencernaan. Biar kamu bisa lancar.
Apa yang terjadi padaku? Aduh, aduh. Lancar itu harus meluncur tanpa henti. Kalian bagaimana bisa keluar dari sini? Si Bangste itu barusan bikin orang jadi nyaman banget. Yeshuan, aku baru pergi 5 menit. Kamu sudah bersikap seperti ini padanya. Kakak, aku mau bilang sama kamu, tidak ada yang se-ekstrim yang kamu bayangkan. Tubuhnya terlalu lemah. Baru 5 menit saja sudah tidak kuat. Ya sudah, lanjutkan saja. Kakak. Aku bisa mati karena kamu tendang. Brengsek, berani menyentuh wanita milik Chu Tianling. Berani menyentuh wanita milik Chu Tianling. Ini kan kakaknya Chu Tianling, Chu Zong. Dia terkenal sebagai orang kaya yang suka berfoya-foya di Jiangcheng. Kenapa dia bisa ada di sini? Dengar-dengar kemarin baru saja bertunangan dengan Yao Chujian di hotel ini. Kalau berita ini sampai keluar hari ini, wajah keluarga Chu pasti akan hancur karenanya. Kau brengsek. Barusan kamu sudah merusak rencanaku. Sekarang berani mengganggu tunanganku. Siapa tunanganku itu? Ya dia. Sebelum menyentuh barangku, tahu konsekuensinya. Tahu tidak, kakak seniorku bilang, untuk menghindari rasa canggung, harus memuji barang ini. Istrimu benar-benar hebat, hehehe. Kenapa orang ini seperti ini? Lihat saja, kecerdasan emosinya benar-benar rendah. Rendah sekali. Malu banget. Aduh, aduh. Tadi aku kan sedang mengobati kamu. Tidak mau bicara sedikit pun. HMPH. Ayo, kamu ini. Aku sudah menjadi milikmu. Lalu, mau bilang apa lagi? Kalian sekarang sudah tidak berubah lagi. Ya, hanya bisa sok jagoan. Kamu tidak tahu betapa senangnya aku barusan. Ayo kita hancurkan pasangan bejat ini. Aku peringatkan kamu, jangan sembarangan. Yang akan kamu nikahi adalah adikku. Aku ini kakak iparmu. Kakak ipar? Ya. Berani kamu memukulku? Aku akan mengusirmu dari Jiangcheng. Omong kotor, omong kotor, omong kotor. Ya, jangan, jangan, jangan. Jangan dipukul, jangan dipukul. Jangan dipukul. Biasanya aku suka menaklukkan orang yang keras kepala. Apakah kamu sudah menyadari kesalahanmu? Oh iya. Perlakukan istrimu dengan baik, itu bagus. Karakter kamu yang satu ini terlalu jahat. Wanita jahat, aku ingin membatalkan pertunangan ini. Ya sudah, batal saja, aku masih tidak tertarik padamu. Sistem ini, suatu saat aku akan membunuh kalian berdua. Bro, akhirnya kamu kembali. Kamu harus bantu aku balas dendam. Lenganmu dipukul oleh seorang kampung bernama Yeshuan. Yeshuan, kakinya itu dia yang bikin. Aku pasti akan membunuhmu. Adik kecil, Ye Chen sudah ditemukan. Dan dia sendirian. Ayo cepat bawa aku ke sana. Anak itu cukup hebat. Ingat bawa uang emas? Ya, Ye Chen. Siapa yang berani mengganggu keluarga Xiao? Kali ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Jangan-jangan kakak keempat masih marah padaku. Hei hahaha hehe. Di siang bolong mau berbuat jahat. Coba lihat siapa kamu. Kakak 5. Baik juga ya, sudah 3 tahun tidak bertemu. Kekuatanmu semakin meningkat. Hehe. Kakak 5, bagaimana kamu bisa datang ke Jiangcheng? Dengar-dengar setelah kamu turun gunung, kita bertiga datang semua. Serius. Beberapa kakak sudah datang ke Jiangcheng. Tentu saja, sejak kita bertiga diturunkan karena kekuatan yang kurang. Oleh kakak pertama, kedua, dan ketiga, kita sudah tidak pernah bertemu dengan adik laki-laki lagi. Kali ini adik laki-laki turun gunung. Kita harus berkumpul dengan baik. Oh ya. Kamu jangan-jangan juga karena kurang berlatih, hingga diusir dari gunung, kan? Mana mungkin. Kekuatan saya sekarang. 3 dunia pun tidak ada yang sebanding. Hei. Lihat betapa hebatnya kamu. Hei.
Apa? Bukankah kamu dulu bilang mau menikahiku? Kenapa sekarang mau menikahi putri keluarga Chu? Ini cerita panjang. Bawa aku pulang ya. Pulang. Pulang ke rumah yang mana? Sudah membuatku marah, di Jiangcheng tidak ada rumahmu lagi. Kamu yang di hotel itu, 1 triliun ya. Sudah diterima. Kenapa kamu masih tanya? Aku bilang, aku datang khusus mencarimu. Sudah mengalahkanku dan memukul adikku. Apa kamu benar-benar mengira kita orang Xiao mudah dibuli? Keluarga Xiao. Apakah itu raja bawah tanah Jiangcheng? Xiao Shenqi. Oh, ternyata ada yang mengenali barang bagus. Sekarang kamu tahu rasa takut, ya? Xiao Dasha, adik muridku. Dia juga baru turun dari gunung. Jadi jika ada yang kurang sopan, aku mewakili dia untuk meminta maaf padamu. Aku bilang, kamu ini makhluk yang tidak tahu malu. Kenapa berani berkali-kali datang mencariku? Ternyata kamu benar-benar baru turun dari gunung. Dasar orang kampung, Xiao Shuang. Wanita ini sepertinya bintang besar, Bing Lan. Kalau tidak, tangkap dia kembali. Ya, gadis kecil ini. Kamu mau minta ampun untuk orang kampung ini? Ya, asal kamu mau ikut aku sekarang. Dan melayani aku dengan baik. Aku akan mengampuni nyawa bocah ini. Hahaha. Kamu mencari mati, ya. Kakak senior. Haha. Haha. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dengan kemampuan segitu berani melawanku. Aku sarankan kamu lebih cerdas sedikit. Cepat kembali bersamaku. Jika tidak, aku akan bunuh kamu dulu. Lalu aku akan menangkapmu kembali dan menyiksamu perlahan. Hahaha. Aku akan menangkapmu kembali dan menyiksamu perlahan. Hahaha. Gagak. Mulutmu ini benar-benar busuk. Apa kamu sudah makan makanan anjing? Ayo, adik murid. Dia punya 5 cara untuk jadi asisten. Jangan terlalu emosional. Tenang saja, ada aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Bocah ini berani memukulku lagi. Jin Lao, kuliti bocah ini. Bocah ini terlalu mencolok. Mengira dia bisa sedikit beraksi. Sombong sekali. Tidak tahu langit tinggi, bumi dalam. Dengan kemampuan sepertimu, di hadapan petarung bintang 6. Hanya seperti semut yang mempermalukan diri. Hahaha. Kau ini, nakal sekali. Berani-beraninya kau mempermainkan aku. Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Kehormatan seorang pendekar tidak boleh diremehkan. Ah. Kau mengambil keuntungan dariku? Ya, bagaimana mungkin? Kau telah mengerahkan semua kekuatanmu. Seharusnya kau sudah mati. Ternyata kau ingin membunuhku? Ya, kakak kedua mengingatkanku. Jika ada yang ingin membunuhku, maka aku akan membunuhnya. Tidak kusangka, kemampuanmu setinggi ini. Membuatku khawatir sepanjang hari. Hehehe ini. Jangan mendekat. Ayahku adalah raja bawah tanah Jiangcheng. Meski ayahmu adalah yang terkuat di era ini, hari ini aku tetap akan membunuhmu. Ah. Hei, adik. Ini adalah Dewi Perang dari negara naga, Murong Yundi. Kau benar-benar membuat masalah besar. Siapa yang berani sekali, bahkan tidak menghiraukan yang terkuat. HMPH, sudah setahun kita tidak bertemu. Satu-satunya yang mampu menaklukkan Dewi Perang Negara Naga. Semakin menggoda. Ah. Kau masih sejahat dulu. Apakah aku jelek? Kenapa bisa seperti itu? Sepertinya hubunganmu dengan Dewi Perang ini tidak biasa. Kakak, aku ingin memberitahumu. Dulu dia diperintahkan untuk mengepung pembantai 1.000.000 orang. Hampir ditangkap menjadi istri pemimpin. Jika bukan karena aku lewat dan membantunya, kau pikir dia layak menjadi Dewi Perang Negara Naga? Jadi, sepertinya Dewi Perang Negara Naga tidak sehebat itu. Masih harus bergantung pada adik untuk bisa naik jabatan. Yeshuan, aku sangat berterima kasih untuk masa lalu. Tapi hari ini, kau telah membunuh orang yang tidak seharusnya dibunuh. Mau kembali bersamaku untuk diselidiki? Jika tidak, aku tidak bisa bersikap santai. Hei, adik. Dia datang untuk menangkapmu. Kamu ini ngapain sih? Aku mau bilang, prajurit seperti ini kemampuannya biasa saja, tapi sangat angkuh. Tanpa cara ini, dia tidak akan menyerah. Aku, Murong Yuning, belum pernah kalah sejak jadi prajurit. Pasti dia menggunakan cara yang sangat rendah. Lihat, dia masih keras kepala. Kamu tidak bisa seperti ini. Aku harus mengantarkanmu ke Pulau Setan dengan tanganku sendiri. Masih berani keras kepala. Aku menyerah. Jika menyerah, kan selesai. Adik, cepat datang.
Apakah kamu barusan mengeluarkan atribut tersembunyinya? Semua sudah terlihat. 1 tahun, aku pasti akan menangkapmu. Tidak nyangka adik sekarang sudah sehebat ini. Mau aku hadiahkan apa? Kamu ini pelit banget. Apa yang bisa kamu hadiahkan padaku? Itu tergantung apa yang kamu inginkan. Kakak sekarang bisa melakukan semuanya. Bernyanyi, main alat musik. Kalau begitu aku pilih yang ditiup. Karena dari kecil kamu memang suka pamer. Sekarang aku akan memenuhi keinginanmu. Kalian ini ngapain sih? Itu, adik, tadi dia mau ganti sopir. Aku sudah ganti posisinya. Benar. Kamu kan tidak marah dan pergi. Kalau aku benar-benar marah, bukankah aku akan menyerahkanmu kepada wanita lain? Aku baru saja cek. Chu Xuanfei pergi karena sakitnya Chu Shixiong. Mengemudi ke rumah Chu. Anak? Oh anak. Siapa yang berani membunuh anakku? Xiao Shanqi. Siapa ayahnya? Itu Ye Xuan. Ye Xuan yang membunuh saudaraku. Kaki ini juga dirusaknya. Segera kirim orang untuk mencarinya. Ye Xuan punya An Miaoyi sebagai pendukung. Sulit untuk menghadapi Sheng Shi Group. An Miaoyi, aku akan segera membunuh Chu Shixiong. Tapi tidak ada perintah aksi dari atas. Apa dia meragukanku? Aku akan menaklukkan keluarga Chu. Di Jiangeng. Aku adalah raja di sini. Jangan bilang Ye Xuan saat itu. Dalam 3 detik, semuanya harus ikut menguburkan anakku. Harus mencari jalan keluar. Harus pergi? Ini kan rumah keluarga Chu. Hati-hati jangan sampai mengotori lantai ini. Kamu tidak mampu membayar ganti rugi. Bagaimana cara berbicara? Aku adalah suami dari Nona Chu, Xuanfei. Hahaha. Kamu adalah suami dari Nona Chu, Xuanfei. Jadi dia adalah kakek dari Chu Zong, Chu Shixiong. Terlihat sangat miskin. Chu Zong bisa melihatmu. Pakaianmu bahkan lebih kumuh dari aku. Kamu bahkan belum pernah menyentuh tangan wanita, kan? Melihat kedua wanita itu. Bentuk tubuh yang sempurna, proporsional. Inilah yang disebut wanita cantik. Aku, seorang tuan muda, hanya perlu mengucapkan satu kata. Mereka berdua akan segera menciumku. Kamu bukan bicara sembarangan. Anjing saja geleng-geleng kepala. Apa kamu bisa membuat mereka berdua menciummu? Aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Hari ini aku ingin bermain dengan serius. Aku harus mengakui kamu sebagai 2 anak angkatku. Wanita-wanita cantik, cium saja. Tentu saja harus mencium orang yang tampan. Ayo. Hei, adik keenam baru saja telepon bilang kita harus jemput dia. Urusan keluarga Chu biar mereka yang selesaikan. Selesai cepat kembali ya. Kalau tidak, kami berempat akan menarikmu kembali. Gimana? Kebetulan sekali, ya. Sekarang aku sudah jatuh ke dalam kesulitan. Dulu, hanya menyentuh rambut sedikit saja. Para wanita itu. Langsung menangis dan ingin memberiku anak. Aku benar-benar. Akhirnya aku menemukanmu. Kakek. Tolong selamatkan aku, pria lajang berusia 30 tahun ini. Kebahagiaan kita di sisa hidup ini sangat bergantung padamu. Iya. Bangun. Ingat, latihan lebih banyak ya. Terutama gerakan yang tadi. Iya. Orang hebat, bagaimana tadi caranya mencium? Bagaimana kalau kita berlatih sedikit? Ayo berlatih, Adik ipar, kenapa kamu datang? Oh, jangan menangis. Siapa yang menyakitimu? Cerita sama kakak ipar. Kakak ipar, pukul dia. Kamu sudah membuat keluarga Xiao marah. Aku sebenarnya mau pulang minta bantuan kakek untuk menyelamatkanmu. Tapi siapa sangka, baru sampai rumah, kakek langsung jatuh sakit. Tapi sekarang, melihatmu, aku merasa tenang. Gadis kecil, sekarang bagaimana bisa percaya padaku? Aku sudah ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tumor itu benar-benar menghilang. Kakak ipar, aku mohon, tolong selamatkan kakek. Tenang. Dengan aku di sini, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jangan lupa, kakek terbaik di dunia ada di mana.
Ayo, bawa aku untuk melihat. Wang, pelayan, aku dengar kakek sudah tidak bisa bertahan lagi. Saat-saat terakhir, takutnya tidak bisa bertahan sampai malam ini. Adik kedua, bukankah kamu sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Chu? Kenapa kamu kembali lagi? Jangan panggil aku adik, aku tidak punya kakak sepertimu. Aku kembali kali ini hanya untuk melihat kakek. Melihat kakek. Aku lihat kamu kembali hanya untuk berebut harta warisan, kan? Chu Tianling, jangan berlebihannya. Kenapa? Apa yang aku katakan salah? Penyakit kakek. Bahkan dokter terkenal di Jiangcheng bilang tidak bisa diselamatkan. Kamu punya hak apa? Ayo, jangan dengarkan omong kosong dari orang-orang itu. Kamu lucu sekali. Bajingan. Aku malah khawatir tidak bisa menemukanmu. Kamu yang datang sendiri. Berani memukulku. Atau karena pria liar ini. Tianling, kamu yang memberi obat padaku terakhir kali. Mengenai aku yang diberikan kepada Xiao Tian. Aku belum menghitung itu denganmu. Ini adalah penyelamatku. Jika kamu berani berbuat sembarangan, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan padamu. Tidak sopan padaku. Kamu harus mengerti. Ini adalah rumah Chu. Aku adalah anak sulung keluarga Chu. Seorang gadis liar yang diusir dari keluarga Chu. Datang untuk mengancamku. Percaya tidak? Lihat, lihat. Kamu sudah panik lagi. Dalam melakukan sesuatu, tetap harus tenang. Jika hari ini aku tidak mengeluarkanmu dari planet ini, maka aku tidak lagi bernama Chu. Siapa yang tidak lagi bernama Chu? Istrinya Ye Xuan. Jangan panggil aku istri. Janji untuk menikah denganmu itu tidak akan aku penuhi. Kembali saja dulu. Apa? Kamu gila ya? Kamu mau menikah dengan sampah ini? Chu Tianlin, jika kamu berani tidak menghormati tamuku, aku akan bersikap tidak sopan padamu. Kamu juga berani memukulku demi dia. Sebenarnya kamu ini siapa sih? Kenapa semua wanita di dunia ini berputar di sekitarmu? Ye Xuan datang dari gunung. Dari gunung. Aku sudah tidak tahan lagi. Pengurus Huang. Hancurkan orang kampung ini untukku, ya? Berani kamu. Chu Tianling, jika kamu terus bertindak sembarangan, percaya tidak, aku akan mengusirmu dari keluarga Chu. Aku adalah anak sulung keluarga Chu. Kakek Mari menyerahkan keluarga Chu padaku. Memang untuk aku kelola keluarga Chu. Baiklah, Su Xianfei. Tunggu sampai kakek meninggal. Aku ingin lihat siapa yang akan membantumu. Hehe, sampai jumpa, saudara berambut hijau. Istriku, tenang saja. Selama aku ada, kakekmu pasti tidak akan kenapa-kenapa. Kamu tidak perlu pamer. Urusan keluarga Chu bisa aku selesaikan sendiri. Bukan begitu, Kak? Ye Xuan punya keterampilan medis yang hebat. Benarkah? Iya. Apa dia lebih hebat daripada Dokter Handal Huazhong? Kamu memanggil Dokter Handal. Sungguh luar biasa. Kakek kita selamat. Aduh, maaf ya, penyakit kakek kalian. Selain aku, tidak ada yang bisa mengobatinya. Termasuk si dokter handal itu. Ye Xuan, aku tahu kamu ingin menunjukkan kemampuanmu di depanku. Tapi hanya omong kosong. Hanya akan membuat kesanku padamu semakin buruk. Aku tidak melakukan apa-apa. Jika kamu tidak percaya, panggil si penjelmaan itu. Aku bisa membuktikannya untukmu. Siapa yang berani bicara sembarangan di sini? Dukun Hua. Sejak kecil aku belajar pengobatan. Kini, namaku terkenal di seluruh dunia. Dan juga menjabat sebagai pengurus utama Asosiasi Pengobatan Longguo. Keahlian medisku. Apakah bisa kamu ragukan, anak kecil ini? HMPH, 3 kakak perempuanku pernah bilang padaku. Orang-orang yang benar-benar hebat, tidak pernah tamak akan kesenangan duniawi. Sedangkan beberapa orang yang ingin terkenal, setiap hari mengumbar kata-kata bijak yang kacau. Sekali lihat, aku tahu kamu hanya seorang dokter bodoh. Anak yang bodoh. Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Kemampuan asliku yang tak terduga. Besok aku akan melakukan akupunktur untuk Culau secara langsung. Garis keturunan leluhurku kuat. Dasar yang tidak mengkhianati diriku. Dengan jarum langit 5 unsur untuk melakukan akupunktur. Dia akan segera terbangun. Ya. Iya.
Wajah kakek Kie tampak berwarna merah. Tangannya juga bergerak. Hanya refleksi sejenak. Setelah 3 napas, kakek itu akan pergi. Ini adalah bukti yang jelas. Masih saja terus berdebat. Nona Ye, aku dengan baik hati mengobati Culau. Tapi kamu membiarkan anak ini mempermalukan diriku. 2 napas, Ye Xuan. Jangan berkelakuan bodoh di sini. Segera minta maaf kepada dukun. Dalam keadaan baik. Jika kamu tetap bersikeras seperti ini, maka aku terpaksa akan meminta seseorang untuk mengusirmu. 3 napas sudah berlalu. Dukun dewa. Aliran darah terbalik. Serat telanjang. Tanda vital dengan cepat menurun. HMPH. Aku sudah tidak berdaya lagi. Tabib, bukankah kamu tadi bilang kakek bisa bangun? Mengobati dan menyelamatkan orang tentu ada batasnya. Jika tidak bisa, katakan saja tidak bisa. Jangan sampai orang itu mati. Dan kamu masih bilang sudah berusaha. HMPH. Kakek. Bagaimana? Nadi sudah jelas lemah dan tidak berakar. Lemah tak berdaya. Ini dalam medis disebut sebagai nadi yang pasti mati. Aku sangat mampu bertindak. Ini sudah merupakan anugerah dari langit. Kamu masih di sini menyalahkan aku. Menyalahkan aku? Padahal aku belum memarahimu. Sudah tahu ini adalah gerbang kematian. Masih mau dipaksakan untuk sembuh. Mencolokkan nama tabib. Oh, sangat memalukan. Jika tidak sembuh, disalahkan sebagai kecelakaan. Nama baik pengobatan tradisional ini sudah dirusak oleh orang sepertimu yang mencari popularitas. Kamu. Ada apa? Bicara sedikit saja sudah tidak enak. Aku kasih tahu kamu. Kamu ini hanya seorang kakek berambut putih. Pencuri tua berjenggot. Ilmu tidak mumpuni. Bahkan tidak tahu harus belajar dengan tekun. Setiap hari berpura-pura dengan nama pengobatan tradisional. Tak tahu malu. Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Apa itu sebenarnya kelima unsur yang tulus. Ini. Terlalu emosional. Takdir sudah berjalan, jauhkan yang jahat. Ini tidak mungkin. Denyut nadi pendek tapi kuat. Energi dan darah mengalir lancar. Ini jelas adalah denyut nadi orang sehat. Tuhan, apakah kau bilang kakek sudah bangun? Tidak hanya semua penyakit sembuh, tapi juga jauh lebih kuat daripada denyut nadi orang biasa. Tenang saja, tubuh yang sudah aku rawat, setidaknya bisa hidup sampai 120 tahun. Hehehe. Tua ini tidak tahu kalau dokter hebat ada di sini. Tadi banyak yang kurang ajar. Sudah, cukup. Jangan lakukan itu. Mencari guru untuk belajar. Aku bilang padamu, metode pengobatanku ini, biasanya dia hanya mengajarkan kepada perempuan, tidak kepada laki-laki. Jika dia mengajarkan kepada perempuan, dia harus menikah. Jika begitu, tua ini tidak akan mengganggu lebih jauh. Aku sudah lama di Jiangcheng. Jika Tuan Ye ada yang perlu dibantu, Maka aku, segera akan datang. hehehe. Permisi. Haha, permisi. Kan dokter hebat Ye Xuan bilang kakek baik-baik saja. Kenapa belum bangun juga? Jarum akupunktur 5 unsur menggunakan jarum perak sebagai media. Menyerap energi spiritual dari alam semesta, agar dapat merawat organ tubuh manusia. Jika mediumnya tidak hilang, energi spiritual tidak akan terputus. Jadi, selama jarum perak di kepala kakek dicabut, kakek bisa bangun, bukan? Tubuh Tuan sudah saya jaga dengan baik. Mengangkat jarum itu hal sepele. Tak perlu merepotkan Tuan Ye, tunggu sebentar. Sepertinya, dalam 3 tahun ini, orang yang menyimpan racun pada Tuan adalah kamu. Saya tidak mengerti maksud Tuan Ye. HMPH, maksudmu apa? Tuan sudah bangun. Brengsek, mencari mati. Wang Zixuan, keluarga Chu tidak memperlakukanmu dengan buruk. Kenapa kamu harus melukaku? Pergi tanyakan Yama di neraka. Hebat juga. Tapi di depan seorang petarung bintang 7 sepertiku, kemampuanmu tidak cukup. Mati saja. Ya. Saya menyerah.
Saya tetap menyukaimu. Tadi kamu terlihat sangat angkuh. Siapa yang menyuruh Wang Junsuan untuk melukaku? Demi hubungan kita selama bertahun-tahun, saya bisa membiarkan kamu hidup. Chu, jangan pikir kamu sudah bangun lalu semuanya baik-baik saja. Saya sudah menyelam hingga ke dalam tulang. Selain saya, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Masih berani membunuhku. Hahaha. Racun yang kamu maksud itu bukan yang ini, kan? Ah, bagaimana mungkin? Racun yang masuk ke dalam tubuh, menghabiskan darah dan daging. Tidak mungkin dikeluarkan tanpa darah jantung orang yang menyebarkan racun. Tidak mungkin bisa mengeluarkannya. Bagaimana kamu bisa mengeluarkannya? Hanya seekor serangga kecil ini. Ada serangga raja yang racunnya 100 atau 1000 kali lebih kuat. Saya sudah bosan bermain di apotek KK3. Jadi, sekarang kamu mau bilang ya atau tidak? Saya bilang. Masih ada ahli lainnya. Hamster tuan sudah mati. Bagaimana mungkin? Hamster itu juga seorang petarung bintang 7. Meskipun misi gagal, harusnya bisa selamat dan kembali. Jangan-jangan ada orang hebat dari keluarga Chu yang membantu. Kirim seseorang untuk diam-diam membawa kembali cucu senior Chu, Chu Xuanfei. Setelah itu baru kita bertindak. Setelah kita tahu situasinya. Sahabat muda Ye Xuan, saya rasa keterampilan medis kamu terasa familiar. Apa mungkin kamu mengenal Dewi Dokter, Senior Murongsin? Itu kakak ketiga saya loh. Hahaha, itu menjelaskan semuanya. Jadi, kamu datang kali ini untuk melamar. Iya, 3 kakak perempuanku menyuruhku membawa surat pernikahan ini turun gunung. Datang untuk menemui cucumu, kakek. Pertunangan ini memang nyata. Dulu, kakek dikejar sampai terluka parah. Dalam keadaan kritis. Hampir kehilangan nyawanya. Di saat-saat krusial, Senior Murongsin datang untuk menyelamatkannya. Itulah yang membuatnya selamat. Nyawaku. Untuk membalas budi atas penyelamatannya. Aku meninggalkan sebuah surat pernikahan untuknya. Tak kusangka. Setelah bertahun-tahun, cucu yang dia siapkan untukku justru menyelamatkanku lagi. Hahaha, Xuanfei. Siapkan dirimu, besok kamu akan menikah dengan sahabat muda Ye Xuan. Kakek kenapa? Tidak mau. Kakak, jika tidak mau, aku yang akan menikah. Oh. Kakak tidak mau, aku yang mau. Kalian jangan salah paham. Dia baru saja menyelamatkan kakek. Kita tidak bisa menolak dia begitu saja. Janji pernikahan ini milikku. Tidak perlu kamu penuhi. Tapi kamu kan baru saja mengembalikannya. Tadi hanya bilang akan dipikirkan. Kan belum menolak. Ayo, anak kecil saja yang memilih. Nah, kalian semua menikah saja, kan bagus. Kamu juga jangan salah paham. Begini. Suatu saat jika aku menikahi kalian berdua, salah satu dari kalian masuk ke kamar yang salah. Salah orang. Sangat canggung. kakek, lihat dia. Hahaha. Aku rasa apa yang dikatakan sahabat muda Ye Xuan ada benarnya. Tapi, itu harus kalian berdua setujui. Kakak tidak keberatan. Aku setuju. Kalian berdua sudah kena hipnotis apa? Ini benar-benar tidak bisa. Apakah Xuanfei takut hukum Longguo tidak mengizinkan? Itu tidak masalah. Kalian berdua bisa pindah ke Asia Tengah. Bukankah itu sudah cukup? Gila? Kakek, kamu sudah gila. Kamu. Ikuti saya. Maka saya bisa menikah denganmu. Tapi kamu tidak boleh menyentuh adikku. Kalau begitu, bolehkah saya menyentuhmu? Hahaha. Cukup galak, saya akan menikahi adikmu. Atau adikmu lebih menggemaskan. Kamu kembali. Ini sudah jelas. Kamu boleh menyentuhku. Tapi harus setelah 1 bulan menikah. Di bulan pertama, jika kamu bisa tidak menyentuhku, kedepannya, terserah kamu mau menyentuh bagaimanapun. Baiklah, saya juga tidak keberatan 1 bulan. Saya setuju. Tapi kamu harus janji untuk menemani saya berlatih Suan Huang Tuina. Tenang saja. Asal kamu bisa bertahan 1 bulan, kamu bisa menyentuh saya sesuka hati. Hehe. Anak muda, kami tidak ingin membunuh. Jika kamu bijak, serahkan wanita di belakangmu. Jika saya tidak mati, jangan salahkan saudara-saudara saya. Lihat saja, seperti ini. Apa kamu sampai terkejut seperti itu? Ini dianggap kamu menggoda saya, ya? Saya tidak menyentuhmu, kok. Itu Han Zeng. Hei.
Hei, sebelumnya sudah dibilang ya, tidak akan menyentuhmu. Kesepakatan ini berlaku sejak kami menikah. Hari ini tidak dihitung. Apa yang kau lakukan padaku? Sekelompok pembunuh yang datang tadi. Mereka membuatmu ketakutan sampai sakit. Untungnya ada teknik pijat spesialku. Aku sudah membantu mengatur semua. Sekarang, apakah kamu merasa lebih lega? Ah, bagaimana kamu bisa melakukannya? Ini kan gampang. Kamu selalu bersikap dingin. Terlihat seperti es yang beku. Tidak dekat dengan orang-orang. Tapi sebenarnya, yang baik justru ada di teknikku. Dengan begitu, semuanya akan baik-baik saja. Kamu, apa yang sudah kau bantu padaku? Aku hanya... Oh. Bajingan, berani kau sentuh aku. Dokter juga punya hati, kan? Aku juga terpaksa. Aku akan membunuhmu. Tunggu sebentar. Memukulku boleh, tapi... Hehehe, si serigala kecil, kamu masih melihat. Aku tidak peduli. Setelah ini, aku akan cari kakak seniorku. Tunggu sebentar, pembunuh yang tadi. Tenang saja, satu serangan gagal. Mereka tidak akan kembali untuk sementara. Kapan kamu ingin mendaftar pernikahan dengan aku? Kapan saja, aku akan mencarimu di tempat kakak seniorku. Ternyata membantu orang lain itu sangat memuaskan. Gao Shunqi, kamu benar-benar berani. Berani menantang aku dan langsung menyerang keluarga Chu. Yeye, tolong ampuni saya. Aku hanya ingin membalas dendam untuk putraku. Apakah nyawa putramu lebih penting dari rencana saya? Tidak, saya tidak berani. Hukuman bagi Tian yang melanggar perintahku. Karena urusan keluarga Chu sudah terlanjur, maka kita harus melanjutkannya. Kalau dalam 3 hari kamu tidak bisa menyelesaikan masalah keluarga Chu, lebih baik kamu tidak usah hidup lagi. Hamba akan segera pergi sesuai perintah. Yang mulia, hamba sudah menyelidiki. Yang membantu keluarga Chu kali ini adalah seseorang bernama Yesun. Apakah Anda perlu bantuan dari saya? Waduh, hari ini harus bertemu dengan kakak keenam. Batu ini bisa dimakan hidup-hidup. Bukankah adik keenam sudah mengirim kita untuk menjemputnya? Kenapa dia belum datang? Iya, di terminal ini kok tidak ada orang sama sekali. Kalian pasti An Yaoi dan Bing Er, kakak-kakak dari Yeshuan, kan? Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu bisa tahu nama kami? Kalau sudah tidak salah, terimalah akibatnya. Seorang master yang lebih kuat dari saya. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa kamu menangkap kami? Kalian akan segera tahu. Tidak menyangka. Dukun terhebat di selatan, Tai Long. Ternyata berani menganiaya 2 wanita lemah di jalan. Iblis terpisah menjadi bayangan, malam iblis kembali. Ini adalah pedang cenging. Betul, ini adalah pedang cenging. Dan saya adalah pemilik sarung pedang yang kamu cari, Kiao Nianu. Adik keenam, maksudmu dia mencarimu. Betul sekali, dia adalah buronan nomor 1 di negara naga. Dan saya memiliki semua bukti kejahatannya. Itulah sebabnya dia sangat ingin menemukan saya untuk membunuh dan menghapus saksi. Hahaha, saya Tai Long telah berkeliaran di dunia ini selama puluhan tahun. Membunuh banyak orang. Apa saya harus takut padamu? Apa buktinya yang kamu miliki? Kalau tidak takut. Kenapa kamu mengikuti saya sampai ke Jiangcheng? Hahaha. Gadis ini ingin menggali informasi dari kita. Masih terlalu muda untuk itu. Raja Pedang Iblis dari Zhongzhou, Wang Wujin. Raja Pedang Tiongzhou, Wang Wuji. Kau ternyata belum mati. 3 tahun lalu, berkat pedangmu itu, aku bisa menembus ke dalam istana darah. Terlahir kembali. Hari ini aku akan mengembalikan pedang ini padamu. 6 kakak. Selalu sempurna. Sepertinya kita akan mati di sini hari ini. Aku dan adikku akan menahan mereka. Cepat kembali dan panggil bala bantuan. Ingin menahan kalian. Apa layak? Sungguh sayang jika harus dibunuh. Lebih baik biarkan aku menikmatinya dulu.
Anak muda tidak berbudi pekerti. Ternyata melakukan serangan diam-diam. Kakak keempat, kakak kelima, kalian baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hanya saja 6 adik terluka sedikit. Energi dan darahku berkurang. Masalah kecil, aku sudah sembuh 90%. Di depan kita ada 2 master yang kuat. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Saat ini, cepat pergi sebelum terlambat. Kakak-kakak tenang saja. Master di mataku seperti semut. Sombong. Jangan pikir kamu bisa merasa bangga hanya karena menyerang diam-diam, lalu menganggap dirimu hebat. Pedang hantu barusan agak ceroboh, tidak menghindar. Tidak tahu diri. Kalau begitu, aku akan mengajarkanmu bagaimana menjadi manusia yang baik. Aku tidak salah lihat kan? Apa di tubuhmu ada serangga besar? Ini adalah pohon kuno. Serangan liar haus darah. Tak disangka, di sini juga ada mayat kuno. Kakak, sekarang ada serangan haus darah. Serangan ribuan serangga. Terimalah kematian. Hati-hati dirimu. Hati-hati dirimu. Bahkan berani memukul guru besar kami. Guru besar apa? Bukankah itu hanya seekor kecoa kecil? Kecoa kecil, kamu adalah yang ini. Kecoa kecil yang kamu maksud. Menyerap darah ribuan jiwa. Sudah pasti tak tergoyahkan. Serangga ya serangga. Bisa menggigit, jadi harus diinjak. Darah orang ini benar-benar pahit. Sungguh menjijikan, lebih baik cepat-cepat minum darahmu untuk berkumur. Melangkah di air tanpa jejak, bergerak tanpa suara. Gerakannya benar-benar seperti hantu. Saudaraku, hati-hati dengan pisau hantu itu. Apakah sekarang sudah terlambat untuk diingatkan? Ah. Ah, setelah bertarung, selesai. Apa yang kau lakukan padaku? Kenapa kakiku tidak bisa bergerak? Aku hanya mematahkan 7 jalur energi dan lebih dari 300 sendi di tubuhmu. Semua meridianku sudah putus. Ini. Racun sianida yang tersembunyi di gigi. Melihat darah, tercekik. Orang ini tidak sederhana. Saudaraku, apakah kamu terluka? Tidak menyangka saudaraku sekarang sudah sehebat ini. Tenang saja, selama aku ada, kalian tidak akan terluka. Lalu sekarang kita kemana? Tentu saja pergi untuk minum besar. Kau kan sudah berjanji 3 tahun lalu. Begitu aku turun gunung, kau akan menemaniku minum. Yeshuan, ikut aku untuk mengambil akta nikah. Tidak bisa. Dia sudah berjanji untuk minum bersama kami. Dia sudah berjanji kepadaku sejak kemarin. Ini terlalu pagi. Dia sudah berjanji 3 tahun lalu. Yeshuan, ada apa? Izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini adalah kakak keempat dan kelima. Kakak keenam. Ini adalah tunanganku, Chu Xuanfei. Mari saling berkenalan. Awalnya kami pikir hanya kami berdua yang cemburuan. Tak menyangka, cemburunya adik keenam lebih hebat dari kami. Tambah lagi, harus lebih besar. Betul. Sekarang kita lihat bagaimana si brengsek ini mengakhiri semuanya. Kakak keempat, kakak kelima. Tolonglah, cepat bicara. Aduh, kok saya ingat. Adik kecil setahun lalu sudah berjanji dengan si enam. Aduh. Lagi pula, Chu Xuanfei adalah tunangan adik kecil. Maaf ya, adik kecil. Sepertinya hari ini kami tidak bisa membantumu. Saya tidak peduli. Kamu harus pergi sama saya hari ini. Saya bilang tidak bisa. Aduh, begini. Pagi ini saya menemani kakak minum. Siang ini saya menemani istri untuk ambil sertifikat. Dengarkan. Cepatlah. Nyalakan mobilmu dan pergi. Ye Chen, kamu pergi sama saya hari ini. Saya akan menemanimu latihan pijat Xuan Huang. Serius. Kakak enam paling sayang sama saya. Bukan itu, latihan pijatnya. Apa saya tidak bisa menemani kakak enam berlatih? Meski saya tidak bisa, masih ada kakak 4, kakak 5, dan adik 7. Hehehe. Aduh, tidak bisa, tidak bisa. Kakak besar akan marah dan memukul saya. Saya lebih baik berlatih dengan istri saya. Lebih aman. Maaf ya, kakak 6.
Yeshuan, kamu kembali. Akhirnya dapat juga. Yeshuan, apakah kamu ingin menyentuh saya? Di mobil. Di dalam mobil. Kalau kamu mau, bisa saja. Tapi kamu harus memenuhi satu syarat. Jangan-jangan lagi mau membuat aturan. Keluarga Chu akan mengalami bencana besar. Penyakit kakek dan penculikan kemarin adalah buktinya. Aku sudah mencoba segala cara, tapi tidak bisa menemukan siapa pelakunya. Jika kamu bisa membantuku menyelesaikan masalah ini, aku akan membiarkanmu membantu sekehendakmu. Tapi bagaimana kamu bisa yakin aku bisa membantumu? Aku tidak tahu. Tapi kakek bilang kamu memiliki nasib luar biasa. Jika menyelamatkan keluarga Chu adalah sebuah taruhan, aku bersedia mempertaruhkan segalanya padamu. Bahkan jika harus hancur berkeping-keping. Anggap saja kamu yang bertaruh. Ngomong-ngomong, Pemilik toko, akhirnya kamu mau mencariku. jangan panggil aku, Papa, lagi. Aku bukan papamu. Saat itu dalam tugas, aku berpura-pura jadi putri kandungmu. Ya sudah, kita lupakan saja kejadian itu. Sekarang, bantu aku cari tahu, siapa lagi yang ingin mencelakai keluarga Chu di Jiangcheng. Kamu sudah sampai di Jiangcheng, di mana aku akan mencarimu. Oh, lalu dia. Meskipun terdengar agak tidak bisa dipercaya. Tapi dia sangat terpercaya dalam pekerjaannya. 20 menit, paling lama 20 menit. Aku jamin akan memberimu informasi yang kamu butuhkan. Organisasi intelijen internasional. Bukti yang tidak bisa ditemukan selama 3 tahun. Bisa diatasi hanya dalam 20 menit. 10 menit, 10 menit. Aku akan meneleponnya lagi. Tidak baik, Raja Bawah Tanah Xiao Shanqi sudah datang. Ini. Jadi kamu yang bernama Xiao Shanqi. Kemarin kamu membunuh putra Xiao Shanqi. Kamu adalah Yeshuan. Jadi semua ini adalah perbuatanmu. Apa yang harus kulakukan untuk membuatmu merasakan kebencian yang sama? Xiao Yan adalah orang yang sangat penting bagiku. Jika kamu bersedia memberinya kesempatan, keluarga Chu bersedia memberikan setengah harta kami. Jika uang bisa menukar nyawa anakku. Kau sudah bangkrut sejak lama. Xiao Lei, jangan buang waktu dengan mereka. Serahkan bocah ini padaku. Aku akan membunuhnya, untuk membalas dendam atas tuanku. Bocah, kau bisa mati di tanganku. Itu adalah kehormatanmu. Wanita milikmu. Aku akan mencari seseorang untuk menjaganya. Hahaha. Oh. Apa ini? Penuh hiasan. Ayo bersama-sama. Jangan datang ke sini. Satu langkah lagi. Aku akan memukulmu sampai mati. Di zaman apa kita ini? Masih main senjata. Kenapa semua pada hilang? Apa makhluk ini? Hari ini adalah hari kematianmu. Kasihanilah aku, kau mau uang, aku punya. Kau mau orang, aku juga punya. Jika kau ingin seekor anjing, aku bisa jadi anjingmu. Dengar sini. Hari ini aku pasti membunuhmu. Orang ini tidak boleh dibunuh. Dia adalah Raja Bawah Tanah Jiangcheng. Jika kau membunuhnya, Jiangcheng pasti akan kacau. Jangan sentuh dia dulu. Aku akan menggunakan kekuatan Dewa Perang untuk menangkapnya. HMPH. Kalian semua, babi bodoh Dewa Perang. Hanya tahu menghambat ayahku. Karena kalian, orang jahat bisa bebas. Kau adalah pemburu Dewa Perang yang legendaris. Ayah Linsi. Kali ini aku hanya butuh 15 menit untuk menemukanmu. Apakah aku sangat hebat? Cepat pujilah aku. Ayo puji-puji aku dong. Jangan bercanda. Sudahkah kamu menyelidiki hal yang aku suruh? Sudah jelas. Yang memberi racun pada Chu Xiong dan menculik Chu Xuanfei adalah orang yang bernama Xiao Shanqi ini. Dia sudah merencanakan selama 3 tahun. Hanya untuk menaklukkan keluarga Chu. Oh, semua ini adalah bukti kejahatannya dalam penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia. Ayah, aku sehebat ini. Cium aku sedikit, aku akan memberi hadiah. Berikan padaku. Kalau tidak mau cium ya sudah. Kenapa kamu galak sekali? Ini untukmu. Aku akan percaya untuk saat ini. Jangan buat aku malu lagi. Aku pasti akan menindak dia sesuai hukum. Kembali ke tempat asalmu. Tidak lihat apa istri saya ada di sini. Baru datang sudah mau mengusir saya. Yeshuan, siapa sebenarnya kamu? Saya suami yang baru saja kamu nikahi. Kamu akan menyesal. Bukan, saya hanya penasaran. Sudahlah, ayo pergi. Hehe.
Xiao Shanqi, kamu sudah berbuat terlalu banyak kejahatan. Aku akan membawamu kembali ke neraka untuk mempertanggungjawabkan. Neraka? Aku tidak bisa kembali. Ye Xiangguo akan membunuhku. Tidak bisa kembali. Yan Xiangguo juga akan membunuhku. Tidak perlu bicara soal kejahatan. Siapapun yang mendengar pasti akan membunuhmu. Kamu tidak mengerti. Ini semua perintah dari Xiangguo. Dan Jenderal Utama juga diperintahkan oleh Yang Mulia untuk memusnahkan. Kenapa? Karena kamu yang membunuh Xiao Shanqi. Cepat ikut aku kembali untuk diselidiki. Sayang sekali seorang gadis cantik seperti itu. Karena tahu rahasia yang seharusnya tidak diketahui. Aku dan siapa yang harus mati di jalanan ini. Sudah siap. oh, sudah. Segera mulai. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Lepaskan bajumu. Kamu bilang apa? Mana ada pijat pakai baju? Kalau kamu tidak lepas baju, bagaimana aku bisa memijat? Tapi Apa? Lihat, tidak ada sertifikat pernikahan. Ini masuk akal dan legal. baiklah, aku lepas. Lagi pula, ini akan menjadi milikmu juga. Siapa sih yang mengganggu suasana? Cepat lari, si kecil yang hebat, dibunuh orang. Aku baru saja menyerahkan orang itu kepadamu 1 jam yang lalu. Dan kamu sudah membunuhnya. Aduh, HMPH, aku juga penasaran. Seorang pejuang kecil bisa menangkap Xiao Shanqi. Ternyata memang kamu yang melakukannya. siapa kamu sebenarnya? Dialah yang membunuh Xiao Shanqi. Jelas sekali dia sangat misterius. Lindungi kami, cepat pergi. Tidak, Kak. Mau pergi kemana? Apakah mungkin? Jika kamu tidak membawanya ke sini, aku juga tidak mungkin bermasalah. Hei. Hei, kamu ini cukup pintar. Sayangnya, hari ini semua harus mati. Hehe. Berani-beraninya menghina aku, cari mati. Bai Xiao Xie. Hei. Ya ampun Anak muda benar-benar suka bermain. ya. Kamu berani memukulku. Aku tidak hanya akan memukulmu, aku juga akan membunuhmu. Yeshuan, kamu benar-benar membunuhnya. Tenang saja, dia pingsan. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Melakukan hal yang baik untuk menjatuhkan Xie Sun. Harus memberikan hukuman yang layak untuknya. Bagaimana cara menghukum? Nanti kamu akan tahu. Gimana? Sayang, teknik ini hebat sekali kan? Hari ini, semua yang terjadi di sini tidak boleh diungkapkan setetes pun kepada orang lain. Mengerti. Di dalam ruangan ada 2 wanita lagi. Sudah pingsan. Bangunkan mereka setelah sadar. Oh, mengerti. Sekali 3 wanita. Bahkan 2 di antara mereka masih pingsan. Ini monster apa? Bangunkan dia. Aku menyuruhmu membantu Xiao Shanqi menghabisi keluarga Chu. Kenapa malah datang ke sini tidur dengan seorang wanita? Majikan, Anda salah paham. Jangan mendekat. Ini Yeshuan. Semua ini adalah perintah dari Yeshuan seorang diri. Jadi, Yeshuan ini sangat berbahaya. Kemampuannya jauh melebihi seorang master. Dan sepertinya dia tahu bahwa Anda yang menyuruh Xiao Shanqi menaklukkan keluarga Chu. Orang ini tidak boleh memberitahu putraku. Katakan bahwa aku ingin makan ikan. Lalu, bagaimana dengan orang ini? Jadikan dia budak darah. Biar putraku yang membawanya pergi. Kali ini, pastikan untuk memberantas sampai ke akarnya. Iya. Hei, ini obat tidur. Tidak, wanita bermain dengan anjing itu tidak baik. Wanita bermain dengan pisau itu juga tidak baik. HMPH, perlindungan 9 naga. Bocah nakal, kamu benar-benar sudah hebat sekarang. Suara yang begitu akrab, ternyata kamu, kakak 7. Aku sudah bilang padamu sejak lama, adik 7. Adik, sekarang sangat hebat. Kamu tidak percaya? Ya, dasar nakal. Kamu juga tahu aku kakakmu. Seranganmu sangat keras.
Tapi tidak sepenuhnya salahku. Kan, siapa yang pernah lihat kakak menyerang adik dengan pisau? Kali ini memang salah kakak yang lebih dulu. Karena adik bilang tidak suka wanita yang membawa senjata. Maka aku bersumpah. Mulai sekarang, aku tidak akan menyentuhnya lagi. Tapi tidak perlu sampai segitunya. Kakak 7, kenapa baru datang hari ini? Begitu masuk gerbang istana, rasanya dalam seperti lautan. Sebagai seorang putri, aku tidak sefredom kakak-kakakku yang lain. Aku datang kali ini ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kakak, ini adalah... Organisasi pedang yang setara dengan klan naga. Organisasi pedang dari 2 lembaga penegak hukum di negeri naga. Klan naga mengatur nama. Siapa yang melanggar tanah kita? Meski jauh tetap akan dihukum. Pedang pelindung membunuh naga dan melindungi bayangan. Menggoda jiwa secara diam-diam. Cincin naga ini adalah satu-satunya yang mewakili identitas pemilik pedang. Dengan ini, kamu adalah pemimpin organisasi pedang. Mulai sekarang, kekuasaan dan kekayaan tertinggi di negeri naga akan menjadi milikmu. Hanya 1 orang saja. Tidak. Aku sudah terbiasa hidup bebas. Semua kekuasaan dan kekayaan yang kamu sebutkan, aku sama sekali tidak tertarik. Aku turun gunung kali ini, khusus untuk berlatih Suan Huang yang diberikan kakak 3. Tentang pijatan, apapun hasilnya. Jika adik tidak mau, kita tidak perlu memaksakan diri. Betul. Kita semua akhirnya bisa berkumpul. Yang penting senang-senang saja. Hehe. Kenapa aku bisa tertidur? Ini semua karena kakak kedua yang mengujiku. Memberi kalian obat tidur. Kakak 7, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, adik murid akan kamu habiskan sendiri. Padahal kami yang datang lebih awal. Kenapa jadi menyalahkan kami? Tapi memang juga, siapa suruh adik murid datang ke kota kami? Itu sih tidak ada apa-apanya. Kebetulan saja, adik murid bukan milikmu seorang. Sudahlah, sudah. Jangan berdebat saat baru bertemu. Hari ini setidaknya kita beberapa kakak adik. Hari yang jarang berkumpul. Bukankah seharusnya kita bersenang-senang? Hari ini adalah hari bahagia yang jarang. Mari kita rayakan. Aku sarankan kita tidak pulang sebelum mabuk. Meneer An, bawa kami ke ruang VIP paling mewah. Baiklah, silakan ikut saya. Cepat beritahu Kak Biao. Ada 4 orang hebat yang datang. Hahaha. Ayo, untuk pertemuan pertama kita di kaki gunung. Cheers, ayo bersulang. Oh. Gadis-gadis ini sangat cantik. Bagus. Tunggu sampai aku selesai baru kamu datang. Aku keluar dulu. Terima kasih, kakak. Katakan saja. Siapa di antara kalian yang pertama? Cheers, bodoh. Dari mana datangnya bebek liar ini? Hahaha. Dasar, cepat keluar. Masih muda dan sudah berani. Biang, aku suka sekali sama kamu yang kayak gini. Hahaha. Berani sekali kamu memukulku. Ini adalah wilayah Nona Sen dari Gunung Harimau. Berani bikin keributan di sini. Kalian semua sudah merasa bosan hidup. Ya, apa itu kucing Sen? Anjing Sen. Aku belum pernah dengar, HM. Ternyata kamu cuman orang desa yang bodoh. Kakek San adalah satu-satunya yang bisa menandingi. Kaisar bawah tanah Jiangcheng, Xiao Shanqi. Kamu ini orang desa, tidak berpendidikan, tidak berijazah, tidak mengenal nama besar beliau. Itu juga wajar. Aku kasih tahu kamu. Beberapa nama ini lebih besar dari dia. Kamu telepon dia. Panggil dia ke sini. Lihat apakah dia berani berlagak. Kalian tunggu saja. Tidak perlu memukul. Aku sudah mendengar tentang kejadian tadi. Si kakak ini membuat keributan di wilayahmu. Dia bahkan memukulku. Kamu jangan sampai kehilangan muka ya. Segera minta maaf kepada Pak An. Pak An. Dari grup yang terdaftar. Pak An. Aku salah, Pak An. Aku tidak tahu itu kamu. Pak An, kejadian hari ini adalah salah paham. Nanti aku akan datang langsung untuk minta maaf. Tidak perlu, anak buahmu berani sekali mengganggu adik kecilku. Asal adik kecilku tidak keberatan. Hehe, semuanya bisa dibicarakan. Ini, teman kecil. Tadi itu anak buahku yang ceroboh. Lihat, hari ini aku keluarkan 1 juta. Kamu rasa bisa tidak? Di matamu, status Pak An cuman bernilai 1 juta. 10 juta ditambah Miss Bingnan. Aku akan keluarkan 20 juta untuk ganti rugi emosional. Kamu lihat bisa tidak melepaskan saya. Beri saya kesempatan hidup. Lalu kedua orang itu, mereka dihargai 20 juta. Bagaimana dengan saya? Ini adalah... Apakah kamu mengenal pedang ini? Ini pedang dari Cambridge, yang terkenal, Kiao Nianu. Pak Han,
Saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda mengundang bintang Cambridge hari ini. Saya benar-benar sial. Masih ingin menyelesaikan ini dengan uang. Tidak, tidak, tidak. Saya pikir ide kamu sangat bagus. Sekarang saya tanya, menurut status saya, berapa nilainya? Jika Kiao Nianu tidak keberatan, saya, Ren, dengan senang hati akan mengorbankan kekayaan saya yang bernilai triliunan. Hanya berharap kamu bisa melepaskan saya. Beri saya kesempatan hidup. Kakak, lihat ini. 6 kakak perempuanmu. Saya bernilai triliunan. Jadi hargai saya baik-baik. Triliunan, lalu bagaimana? Seorang ahli pedang bisa menghabiskan seluruh kekayaannya. Lalu bagaimana dengan saya? Apakah statusmu tidak lebih tinggi dari bintang Cambridge? Tentu saja, meskipun dia kakak perempuanku. Tapi selama saya mau, dia harus menjadi pengikutku. Bintang Cambridge adalah pengikutmu. Lalu kamu bukankah yang terhormat? Itu tidak sepenuhnya benar. Syukurlah. Yang terhormat adalah ayahku. Tadi dia bilang ingin berbuat tidak senonoh padaku. Dia juga bilang jika dia puas, biarkan bawahannya juga puas. Kamu bilang, jika ayahku tahu. Putri, saya Ren pasti akan mati hari ini. Mohon beri saya kesempatan. Beri keluarga Ren satu jalan hidup. Saya, Ren Chengsen, akan sangat berterima kasih. Hal hari ini tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa menebus kesalahan saya. Ah, teman kecil ini. Hal hari ini bukan salahmu. Selesaikan saja dia. 20 juta, tidak boleh kurang 1 sen pun. Tentu, ini 1 miliar. Silakan terima dengan senang hati. Ah, baiklah. Adik murid, sampai sini saja. Kalau begitu, sampai sini saja. Teman kecil ini, saya akan mengingat kebaikanmu. Dimanapun dibutuhkan. Saya, Ren, siap berkorban. Segera pergi, cepat. Ah, saya paham. Paham? Ah, paham. Paham. Ah. Hahaha. Ayo kita lakukan. Tidak bisa minum lagi. Kalau minum lagi, bisa tidur. Adik yang menyebalkan, jangan pergi. Tanpa aku, masih ada minuman. Aku akan memberimu makan. Itu bukan minuman. Apa kamu sudah terlalu banyak minum? Ah. Tidur di sini? Kenapa? Aku tidak. Tidak ada apa-apa. Kok? Kamu barusan tidak berpikir. Kamu yang tadi bilang mau mati karena menahan kencing. Aku justru mau membantumu. Aku itu mau mati karena kencing. Kenapa kamu? Adik murid yang menyebalkan, benar-benar membosankan. Tidak mau main sama kamu lagi. Hei. Kakak guru ke-6, kakak guru ke-7. Mereka ada urusan, jadi pergi duluan. Oh iya, hari ini ada urusan tidak? Aku mau pulang ke keluarga Chu sebentar. Aku mau menguatkan hubungan dengan istriku. Apa itu? Pijat Chuan Huang. Orang ini benar-benar tidak tahu betapa baiknya kakak guru. Salah menganggap orang luar sebagai harta. Nanti kamu akan merasakan akibatnya. Minum segelas susu untuk meredakan kemarahan. Aku tidak mau minum ini. Aku mau minum yang impor. Hei. Kakak ipar, ada masalah. Murong Zanshen ingin menculik kakakku. Apa? Yang mulia Zanshen, meskipun kamu ingin menculik Xuan Fei, setidaknya kamu harus memberikan alasan yang jelas. Apa masalahnya? Kamu datang dan langsung memukul orang. Keluarga Chu tidak akan bekerja sama denganmu. Serahkan Ye Xuan. Jika tidak, Murong Yunyin, aku, Chu Shixiong, menghormati kamu sebagai Zanshen, jadi aku banyak bersabar. Tapi kamu malah bersikap agresif. Jangan salahkan aku jika Chu tertentu tidak bersikap sopan padamu. Hei. Zanshen, tolong biarkan keluargaku pergi. Aku bersedia pergi bersamamu. Xuan Fei tidak ingin kamu. Dia tidak berhak menangkapmu. Sekarang, orang-orang adalah pisau dan talenan. Dan aku adalah ikan yang akan dijadikan santapan. Apalagi yang kita miliki untuk melawan. Serahkan Ye Xuan. Jika tidak, kamu akan mati. Ye Xuan tidak ada di keluarga Chu. Kakek, dia ada di rumah An Miaoyi. Ah. Pergilah. Kak, kamu tidak apa-apakan. Ini urusanmu sekarang. Aku akan menyelesaikannya di sini. Alice Chen. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Aku sudah membantumu. Dan kamu malah berkata Alice Chen terus. Alice Chen. Itu darah racun? Jangan sampai kamu jadi budak darah. Aku akan membantumu sekali lagi. Kamu. Aku itu. Darah matahari mulai membalas.
Berkat dari langit pasti akan menghukum hati. Kakak. Kakak ipar. Kak, jangan terlalu khawatir tentang kakak ipar. Dia pasti akan baik-baik saja. Kakak ipar sudah bangun. Yeshuan, kamu tidak apa-apakan. Terima kasih sudah peduli. Masih bisa hidup 2 hari lagi. 2 hari, kakak ipar. Jangan menakut-nakuti kami ya. Darah yang mengalir di tubuhku adalah yang paling murni. Darah matahari yang kuat, sudah berlatih di gunung sejak kecil. Menyimpan alkohol jadi racun. Racun ini menyerang jantung. Kak, cepat pikirkan cara untuk menyelamatkan kakak ipar. Yeshuan terluka demi menyelamatkan keluarga Chu. Aku, Chu Xuanfei, bahkan akan menghabiskan semua harta keluarga Chu untuk menyembuhkanmu. Itu tidak terlalu merepotkan. Kakak ipar, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Kamu punya cara untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Cara selalu ada. Hanya saja perlu kerjasama dari istri. Tenang saja, aku, Chu Qianfei, meskipun harus melewati gunung berapi, tidak akan mengerutkan dahi. Nah, aku sudah bilang ya. Uh. Alasan aku seperti ini adalah karena energi matahari belum terlepas. Sederhananya, tinggal lepaskan saja. Kalau gitu cepat lepaskan. Kamu ngomong apa sih? Kata-kata yang tidak masuk akal. Ini hal yang bisa langsung dilepaskan. Aku mengerti. Suanyuan, kamu keluar dulu ya. Aku bantu selesaikan. Perlu bantuan dari saya? Tidak perlu. Baiklah, kalau begitu aku keluar dulu. Kakak ipar, kamu pasti akan baik-baik saja. Ayo semangat. Sayang. Tapi aku harus bilang, ini pertama kalinya. Nanti cuma bisa pakai posisi biasa. Ini posisi apa? Biasa? Aku juga biasa. Kamu juga biasa. Kakak ipar, kamu benar-benar baik-baik saja. Bukan cuma baik-baik saja. Aku merasa kemampuanku sudah naik ke tingkat baru. Malam, kamu sudah menyelamatkanku sekali lagi. Aku bahkan tidak tahu bagaimana membalas budi padamu. HMPH, tidak menggangguku adalah balasan terbesarnya. Murong Zanshen, kenapa kamu bisa terkena racun darah? Itu Ye Xiangguo. Dia yang memerintahkan Xiao Shangqi untuk menghancurkan keluarga Chu. Lalu kenapa dia melakukan itu? Tidak peduli alasannya. Bertemu dengannya pasti ada solusinya. Tidak peduli alasannya. Bertemu dengannya pasti bisa diselesaikan. Oh, ternyata kamu sangat hebat. Kekuatan dia jauh melebihi guruku. Dan sepertinya dia tahu itu kamu. Tidak baik, Yeshuan. Ye Xiangguo mengirim anaknya ke Jiangcheng untuk membunuhmu. Itu adalah Ye Wuxie, yang dikenal sebagai Raja Jahat 8 Belati. Benar, dia sangat haus darah. Sebuah pedang bayangan darah, benar-benar membantai semua makhluk hidup. Konon dia sudah memasuki jalur dewa. Di dalam negeri Longguo ada juga dewa darah. Hanya semut yang lebih besar. Aku ingin bertemu dengannya. Dalam sekejap, dia akan berlutut dan memanggilku ayah. Hei, kakak keempat. Adik laki-laki, hari ini sedang dinas. Di rumah hanya ada Lanlan sendirian. Ingat untuk menyempatkan waktu menjenguknya. Jangan sampai menikah dan lupa pada kakak. Kakakku sendirian di rumah. Ada apa? Kenapa terjadi sesuatu? Tidak ada. Jaga dirimu baik-baik, kakak keempat. Itu tidak ada sinyal. Aku harus pulang sebentar. Cai Xiao tidak mungkin salah. Sekarang, Binglan hanya sendirian. Dasar gadis nakal, berani menghindar dariku. Kita lihat hari ini kamu bisa kemana. Kalian siapa? Oh, aku kenal bocah ini. Memang ini bocahnya. Binglan tidak akan memperhatikanmu. Berani mengganggu wanitaku. Kamu sudah bosan hidup. Ya, hei, bocah nakal. Di depanmu ini adalah anak dari bos perusahaan hiburan terbesar di negeri Long. Cai Sukun, cepat pergi sebelum terlambat. Ini rumah kakak perempuanku. Yang harus pergi adalah kalian. Sepertinya kamu tidak melihat situasi sekarang. Ya. Hei, oh. Aku belum mengeluarkan kekuatan. Sekarang, kemampuanmu sudah sangat hebat, ya. Pasti ini karena rendahnya kadar gula darah.
Bukankah kamu sudah sabuk hitam Taekwondo 5 dan untuk menghadapi ikan kecil seperti ini? Pastinya kamu harus turun tangan langsung. Bocah ini sudah baik hati menyuruhmu pergi, tapi kamu tidak mau. Sekarang sudah terlambat. Naik ke papan. HMPH. Huh. Terima ini, Kenapa dia menabrakmu? Mau menabrak yang ini? Ah. Ah 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 ah. Ini juga tidak bisa. Ah. Chai Sukun, kamu di sini ngapain? Masih berani bertanya padaku. Aku tanya kamu, bocah ini siapa? Dia pacarku. Apa dia pacarmu? Lalu, aku siapa? Kamu itu bosku, ya. Kamu masih ingat aku bosmu? Mencari orang tanpa sepengetahuanku. Percaya atau tidak, aku bisa membekukanmu selamanya. Pertama, mencari pria itu urusanku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu ingin membatalkan kontrak denganku, tidak masalah, 1 miliar sebagai denda. Aku masih mampu membayar itu. Apa kamu pikir hanya membayar denda cukup? Jika kamu membuatku marah, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di dunia hiburan. Tidak mau bertahan? Ya sudah. Awalnya, kalau bukan karena junior kecil itu bilang, suka melihatku jadi bintang. Siapa yang mau berada di dunia hiburan? Kakak, masuk ke dunia hiburan demi aku. Kakak, masuk ke dunia hiburan demi aku. Tentu saja, terharu atau tidak? Tidak terharu, tidak terharu. Kalian berdua berani flirting di depanku. Percaya atau tidak? Ah, yang melukai kakak akan mati. Hei, Junior. Sudahlah. Ikan busuk seperti ini tidak layak untukmu. Ah. Ah, lepaskan aku. Demi kakak. Lepaskan aku, hari ini aku memaafkanmu. Pergi, hei. Panggil kalian yang berpura-pura mati, bos sudah pergi. Pergi, pembunuh, tunggu aku. Kakakku, apakah ini merepotkanmu? Bagaimana bisa? Junior. Di dunia ini, kakak kecuali kamu tidak ada yang peduli. Kakak, jangan seperti itu. Aku sudah menikah dengan Chu Xuanfei. Kamu tidak dengar pepatah. Istri yang mengalir. Istri yang mengalir seperti air. Kakak perempuan yang keras seperti besi. Ah. Hahaha. Sangat disayangkan. Kalian hanya bisa jadi sepasang kekasih malang di bawah tanah. Puji aku, kalau tidak. Puji. Siapa ini, adik murid? Kamu kenal. Aku tidak kenal. Hei, aku tidak kenal kamu. Puji. Jalan pembunuhan. Ada pembunuhan untuk meningkatkan kemampuan. Jadi terus-menerus membunuh. Sampai diri sendiri merasa mati rasa dan bosan. Sekarang membunuh. Mendapat pujian dari orang lain. Baru merasa membunuh memiliki makna baru. Jadi sekarang puji aku. Oh, aku mengerti. Apa kamu gila? Menghitung dengan orang gila. Ini salahku. Ini salahku. Ampuni aku, kalau tidak. Hehehe. Wah, cepat sekali. Tidak menyangka orang gila ini juga punya kemampuan. Dewa pembunuh, sekali tebas. Ah. Bisa menangkap dengan tangan kosong. Apa metode pedang Zenku sulit ditangkap? Kenapa teriak begitu keras saat membunuhmu? Aku kira kamu hebat. Ternyata kamu tidak lebih dari ini. Ye Chen, orang ini tidak boleh dibunuh. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah aku bilang kamu sembunyi di rumah Chu? Aku tidak percaya padamu. Benar-benar tidak. Dia tidak bisa punya alasan. Dia adalah yang aku katakan sebelumnya. Anak tunggal Menteri Ye. Jadi dia datang untuk membunuhku. Jadi dia datang khusus untuk membunuhku. Tidak ada alasan untuk membiarkannya hidup. Ye Xuan, anak tunggal dari Menteri. Jika kau membunuhnya, itu sama saja dengan melawan seluruh kerajaan naga. Aku rasa aku sudah cukup. 1000 kali lebih gila dariku. Kamu mengaku bahwa membunuh adalah jalanmu. Pasti kemampuanmu tidak biasa. Harusnya sudah membunuh banyak. Dia sebagai satu-satunya anak menteri, sejak kecil sangat dimanjakan. Dan juga memiliki kecenderungan untuk membunuh. Sampai saat ini,
Setidaknya sudah membunuh lebih dari 10.000 warga sipil. 10.000 itu adalah nyawa yang hidup. Kalian yang berkuasa tidak peduli. Tidak bisa, hukum tidak berlaku untuk para bangsawan. Etika tidak berlaku untuk rakyat biasa. Semua adalah aturan orang-orang terhormat. Aturan orang-orang kuno. Tidak bisa membiarkan rakyat dibunuh seperti ini. Jika itu adalah aturannya, maka hari ini aku, Ye Xuan, akan menggunakan aturanku untuk mengurus orang ini. Harus dibunuh. Hahaha, Ye Xuan. Ternyata kamu belum memahami situasi sekarang. Masalah keluarga Su adalah jalan mati. Keluarga yang ingin dihancurkan oleh ayahku. Tidak ada satupun yang bisa selamat. Satu-satunya kesempatanmu sekarang adalah berlutut dan memohon padaku. Tapi kamu harus pergi ke tempat ayahku untuk meminta maaf. Mungkin dengan begitu kalian masih punya kesempatan untuk selamat. Kamu salah, situasi sekarang adalah kamu harus berlutut dan memanggilku 100 kali ayah. Mungkin aku masih bisa membiarkanmu tetap hidup, meskipun kemampuan Ye Xuan tinggi. Tetapi pada dasarnya, kamu tetap anak liar yang turun dari gunung. Tidak mengerti aturan dan hukum di dunia ini. 3 kali membunuh untuk bersenang-senang. Hanya mengandalkan ayah yang punya kekuasaan. Tanpa sedikit pun latar belakang kekuasaan. Untuk apa kamu membunuhku? Dengan satu tangan aku, Ye Xuan, bisa menghancurkan apa yang kamu sebut kekuasaan. Hahaha, itu lucu sekali. Kalau kamu benar-benar sehebat itu, sudah sejak lama kamu membunuhku. Kenapa harus sekarang? HMPH. Banyak sekali omong kosong. Kakak, kamu melakukan ini. Apakah aku pernah berpikir untuk menyusahkanmu? Oh. Ternyata kakak lebih hebat. Tapi aku ingat, apakah dia tadi bilang tentang keluargamu? Itu Ye Zong. Dokter. Apa yang tidak bisa dilalui? Periksa aku. Halo, Papa. Papa, aku tahu kamu tidak akan mengabaikanku. Papa, aku tahu kamu tidak akan mengabaikanku. Aku mau tanya, kenapa Ye Changqiong dari Dijing ingin menghancurkan keluarga Chu? Bukankah dia adalah orang besar? Ah, benar, itu dia. Hanya butuh waktu 1 hari. Ngomong-ngomong, Papa, apakah kamu masih di Jiangcheng? Aku akan mencarimu. Keluarga Chu sementara tidak ada masalah. Oh, benar. Kakak Wu dan kakak Si Ji menyuruhku tinggal untuk menemanimu. Apa yang istimewa tentangmu? Keluarga Chu tidak ada masalah, baru ingat untuk menemaniku. Aku tidak butuh itu. Kalau begitu, aku pergi. Hei, tunggu sebentar. Aku tahu kamu tidak mau berpisah dariku. Kakak, HMPH. Sungguh, hanya tahu menggodaku. Sebentar lagi aku harus ke studio rekaman. Kamu ikut aku. Baik. Nah, aku percayakan ini padamu. Ya, adik, setidaknya dia juga seorang pejuang. Kamu minta dia bersih-bersih. Itu tidak pantas, kan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia sangat suka, kan? Wah, kakak, ini tempat kamu rekaman lagu. Iya, kebetulan hari ini ada lagu yang harus direkam. Pas banget. Biar adik bisa dengar suara kakak. Hai, halo, orang-orang sebelumnya bagaimana? Tadi Chai Xiao bilang ke semua orang bahwa rekaman hari ini dibatalkan. Jadi, semua sudah pulang. Lagi-lagi Chai Sukun ini. Kakak, jadi kita tidak perlu kerja, kan? Adik, kamu tidak tahu. Aku sudah janji kepada penggemar untuk merekam lagu baru hari ini. Kalau rekamannya gagal, aku, kakakmu, akan kehilangan kepercayaan. Aku akan bantu kamu. Aku lihat siapa yang berani menggerakkan barang-barang di sini. Hari ini lagi-lagi datang mengganggu. Aku kasih tahu ya, di sini semua ada kamera pengawas. Jangan macam-macam ya, sentuh sedikit saja. Aku buat kamu tak bisa pulang. Adik, jangan emosional. Chai Sukun, kamu sebenarnya mau apa? Sederhana, usir bocah liar ini dari sini. Kalau dia datang lagi ke rumahku. Lagu apa saja, semua sumber daya perusahaan mengarah ke kamu. Gila, adik. Ayo kita pergi. HMPH, Nona Binglan, bicara baik-baik dong. Chai Xiao saja mau memberikan kamu kesempatan. Jangan hancurkan masa depanmu hanya karena bocah miskin ini. Apa yang ingin aku lakukan, itu urusanku. Belum tentu kamu, si kaki tangan, bisa mengatur. Nona Binglan, aku juga melakukan ini untuk kebaikanmu. Dunia hiburan ini terlalu dalam. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Lan, aku sarankan kamu pikirkan baik-baik. Jika tanpa keluarga Chai, hanya mengandalkan kamu sendiri, tidak mungkin bisa pergi jauh. Kalau begitu, aku akan keluar dari dunia hiburan. Baiklah, kalau kamu ingin keluar, Xiao Zhang, ini adalah kontrakmu selama bertahun-tahun. Total denda adalah 98 juta. Jika tidak ada masalah, silakan bayar dengan kartu. Baik. Bayar.
Saldo tidak cukup. Ini tidak mungkin. Dari acara komersial saja, aku sudah lebih dari 1 miliar. Kamu sudah mengutak-atik saldo di kartuku. Jangan asal bicara. Fitnah itu ilegal. Jika kamu, Miss Binglan, tidak bisa membayar denda, kami hanya bisa mengambil tindakan paksa terhadapmu. Kakak, uang ini biar aku yang bayar. Ini 1 miliar. Hahaha, 3 muda. dia yang akan bayar. Berapa banyak uang di kartunya? Di sini ada 1 miliar. 1 miliar. Dengan penampilannya seperti itu, apakah dia bisa mengeluarkannya? Nanti kalau tidak bisa bayar, dia pasti akan malu. Kenapa harus berbicara banyak dengan dia? Kalau di kartunya benar-benar ada 1 miliar, aku akan memberinya makan. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan menghabiskan kartuku. Tidak tahu diri. Pembayaran berhasil. Akhirnya. Jangan mendekat. Aku ini Chai Xiao. Maaf. Chai Xiao tidak apa-apa, kan? Selesai? Cepat telepon Sanye. Cepat panggil dia untuk mengirim orang. Sanye. Yang kamu maksud itu Shenye. Benar kan? Itu yang kita temui di KTV beberapa hari lalu, Jiang Cheng. Itu yang disebut harimau gunung yang berlatih jadi Shen. Oh. Iya. Anak ini masih punya sedikit wawasan. Tuan Sen. Di Jiangcheng ini banyak sekali kekuatan. Kamu mau lari juga tidak akan bisa. Tenang saja. Lagi pula ini kan soal si miskin Sanyao. Jadi aku akan sabar menunggu dia di sini. Mengenai caraku memberitahumu, menghadapi orang seperti ini, harus membuat semua kosnya hancur. Sanyao? Kalian baik-baik saja. Bagus sekali, Ye Xuan. Kenapa kamu tidak takut sama Tuan Sen? Ternyata kamu sudah membelinya lebih dulu. Sungguh berani, bahkan tidak minta maaf kepada Tuan Ren. Kamu minta aku minta maaf padanya. Ren Cheng Sen. Aku memanggilmu Tuan Sen karena menghargaimu. Kalau benar-benar bertarung, keluarga Chai tidak takut padamu. Nah, maukah kamu menelepon sekarang? Untuk menanyakan apakah masih ada keluarga Chai di Jiangcheng? Apa maksudnya? Kontrak Yin Yang, menghindari pajak, bisnis perusahaan hiburan keluarga Chai, memang sangat beragam. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Siri, kapan Anda melakukan semua ini? Ketika Chai Sukun meneleponku, aku langsung menyelidiki. Yang menyulitkanku adalah Nona Ye dan Nona Binglan. Juga saat itu, aku mengirim orang untuk menyerahkan semua bukti kejahatan keluarga Chai ke lembaga penegak hukum. Oh, benar. Aku juga saat perusahaan hiburan keluarga Chai, nilainya jatuh ke titik terendah. Aku membelinya. Perusahaan hiburan terbesar di Longguo sudah dialihkan ke perusahaan Nona Binglan. Mohon Nona Binglan tidak menolak. Tuan Sen bertindak tegas dan cepat. Tak heran dia adalah pengawas Jiangcheng. Karena Tuan Sen sudah mengatakan hal ini. Tuan Sen, hutang budi ini, aku, Mulan, akan ingat. Tuan Sen, orang yang kau inginkan sudah datang. Li Zusheng dan Yo Kunlun. Benar? Dengar-dengar hari ini Nona Binglan akan merekam lagu. Aku mengundang 2 musisi terbaik dari kerajaan naga. Semoga bisa membantu Nona Binglan. Adik, aku akan memperkenalkanmu. Ini adalah Li Zusheng, bapak dari dunia musik Tionghoa. Menguasai industri musik selama 30 tahun. Tanpa lawan, lagu terkenalnya, Melihatmu dari Puncak Bukit, adalah klasik di hati banyak orang. Lagu yang membuat satu generasi menangis. Ini adalah Yo Kunlun. Dia adalah yang paling terkenal setelah Li Zusheng. Seorang musisi lirik dan lagu yang sangat berbakat. Dia mengklaim sebagai Raja Musik Nasional. Dalam lebih dari 20 tahun di dunia musik, dia mengalahkan banyak penyanyi Jepang dan Korea. Membuat negara kita tetap berkuasa di panggung musik Mandarin. Nona Binglan, ini adalah karya kami berdua, yang kami kerjakan dengan penuh pengorbanan selama 5 tahun. Jika kamu tidak keberatan, mari kita rekam lagu ini hari ini. Tidak keberatan, tidak keberatan. Liriknya juga tidak terlalu bagus. Aku akan tunjukkan padamu. Tuan ini, apakah kamu meragukan kemampuan kami berdua? Tingkat kemampuan kami memang cukup rendah. Aku bisa membantu kalian memperbaikinya. Sombong? Aku sudah berkarya di dunia musik selama bertahun-tahun. Kamu adalah orang pertama yang meragukan profesionalisme saya. Nona Yunlan, berikan kami penjelasan, ya. Sudah hampir selesai diperbaiki. Ini memang jauh lebih baik daripada lagu aslinya. Omong kosong. Laguku sudah sempurna tanpa celah. Keindahan dibandingkan ini. Apa yang aku tulis tadi benar-benar sampah. Bercanda apa ini? Melodi yang lembut, menyentuh hati. Apakah ini notasi yang seharusnya ada di dunia? Begitu indah, sangat indah.
Notasi ini hanya dengan sekali lihat sudah membuat orang tak bisa berhenti bergerak mengikuti iramanya. Melodi yang menawan ini mengingatkanku pada lari di bawah sinar matahari tahun itu. Itu adalah masa mudaku yang telah berlalu. Kita akan merekam lagu. Ini sedang apa? Nona Binglan, begitu lagu ini dirilis, pasti akan mengguncang dunia musik global. Tolong, pastikan kami dilibatkan dalam proses penciptaan. Kami akan melakukan apapun, asalkan kami diberikan hak untuk mencantumkan nama. Haha, saya bercanda dengan kalian berdua. Lagu ini sebenarnya sudah dikerjakan oleh kalian berdua. Jadi, nama kalian berdua yang harus tercantum. Ayo mulai rekaman. Kakak, lagu sudah direkam. Sekarang kita mau kemana? Kamu kali ini tidak hanya membantu kakak menyelesaikan masalah besar dengan keluarga Chai, tapi juga memberiku kesempatan untuk menjadi penyanyi kamu. Kakak, bagaimana kamu akan membalas budi? Baiklah, kakak, jangan bikin masalah yang aneh-aneh. Nanti istri saya cemburu. Kamu takut istrimu cemburu, tapi tidak takut saya cemburu. Diam saja. Kamu lagi ngapain? Kita berdua di mobil, mau ngapain lagi? HMPH. Semua ini salah kamu. Sudahlah, semua ini salah kakak. Baiklah, saya akan kembali dan minta maaf kepada istrimu. Ini saya. Kenapa kamu belum keluar untuk mengejar saya? Sayang. Tenang saja. Ayah tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. HMPH. Ye Changqiong, kamu berani melawan bangsawan saat ini. Apa kamu berencana untuk berkhianat? Berkhianat dalam semalam, mengubah langit selama 40 tahun. Setiap hari setia pada negara. Tapi saya bukan di Cina. Kamu adalah orang Jepang. Apa maksudmu? Perintahkan Mei Chuan hilang. Pastikan situasi di Jiangcheng diatasi. Ambil alih yang terhormat. Bawa pergi untuk dibersihkan. Baik. Jadi, kamu hanya menyelamatkan kakakmu. Benar-benar tidak ada yang dilakukan. Sangat pasti. Jika aku, Ye Xuan, menipumu, biarlah petir menyambar aku. Aku tidak akan bersumpah. Aku percaya padamu. Hehe, aku tahu istriku yang terbaik. Hehe, sayang. Kamu lagi mikir apa? Aku sedang berpikir, keluarga Chu dan Ye Xiangguo tidak ada permusuhan. Kenapa dia harus menelan kita? Karena Ye Xiangguo adalah orang Jepang. Ayah, semua yang kamu suruh aku selidiki sudah aku temukan. Keren, kan? Cepat bilang, kamu tahu apa? Segera katakan. Ayah, sebenarnya Ye Xiangguo adalah orang Jepang. Alasan dia menelan keluarga Chu adalah untuk menjadikan keluarga Chu sebagai sandaran, lalu menguasai Jiangcheng. Setelah itu menjual Jiangcheng kepada Jepang. Tapi Jepang mau Jiangcheng untuk apa? Jiangcheng adalah gerbang negeri Long. Jika mereka menguasai Jiangcheng, mereka bisa menjadikannya sebagai pangkalan untuk menyiapkan serangan ke negeri Long di masa depan. Negara kecil Jepang ini masih berani menyerang kita, Tiongkok. Sekarang, kekuatan negeri Long sedang kuat. Tentu saja mereka tidak berani. Tapi mereka telah membangun fondasi selama 40 tahun untuk itu. Mereka telah mengirim 2 juta mata-mata ke negeri Long. Tujuannya adalah untuk menghancurkan negeri Long dari dalam. 40 tahun, 2 juta. Apakah tidak ada yang membongkar mereka? Ayah pemilik toko, pernah mencoba untuk membongkar identitas Ye Changqiong. Tapi keesokan harinya, keluarga Ye dibunuh semua. Ayah pemilik toko pernah mencoba untuk membongkar identitas Ye Changqiong. Tapi keesokan harinya, keluarga Ye mengalami pembunuhan massal. Pemilik toko kemudian berkata, pergi. Anak buah menemukan 20 emas. Ye Fen pernah menjabat sebagai pemimpin di kota Jiang. Saat itu Ye Changqiong adalah bos di belakang layar. Ayah Anda saat melakukan penyelidikan latar belakang Ye Changqiong menemukan bahwa dia adalah orang Tiongkok. Ye Changqiong. Rencana pemusnahan negara telah dimulai. 40 tahun toleransi tidak sia-sia. Yang mulia. Perdana Menteri, ada yang tidak beres. Arsip rahasia kita telah dicuri. Identitas Anda terungkap. Apa? Ini dilakukan oleh orang-orang dari kuil Dewi. Pemimpin kuil Dewi adalah Ye Xuan, istri Jiang Cheng. Dia masih janda Jiang Cheng yang 20 tahun lalu. Ye Fen, kamu ini anak durhaka. Baiklah. Sebelum kamu mati sekali seumur hidup. Bahkan setelah mati, anakmu masih melawan saya. Aku akan bunuh anakmu terlebih dahulu. Perdana Menteri, Anda mau kemana? Kota Beijing. Tuan pemilik, kita mau kemana? DJ.